Oke, oke, salam kenal buat semuanya ya teman-teman ya. Perkenalkan sama saya Matius. Saya stay-nya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, saya akan cerita di mana awal saya bergabung ya di AFC ya. Gimana saya awal bergabung di AFC itu eh saya akan ceritakan semuanya ya sampai sampai selesai. Oke ya. Oke, saya mulai ya. Nah, saya kenal AFC ini tahun 2000. Saya kenal AFC ini tahun 2022 ya. Saat itu saya bulan Maret ya, bulan Maret di tahun 2022 itu pas di akhir Maret sekitar tanggal 28 kayak gitu ya. Nah, yang memperkenalkan saya ini saat itu pun saya menolak ke teman-teman ya. Artinya tuh karena kan dulu kan dulunya itu saya seorang pembisnis ya teman-teman ya. Artinya tuh bisnis bisnis konvensional, dan bisnis konvensional tuh banyak sekali teman-teman kalau saya sebut nama item ya. Dan terakhir itu saya eh, bekerja di salah satu perusahaan insuransi ya, asuransi ya teman-teman ya. Jadi saat itulah eh, awal mulanya saya kenal AFC. Nah, saya punya teman di kantor di insuransi itu, dia juga punya teman waktu itu. Jadi saat itu kami dua temanku ini pergi prospek ya, pergi prospek saat itu waktu itu masih di asuransi tahun 2022. Pergi prospek, saat itu si temannya ibu ini naik ikut kami di mobil saat itu. Nah, saat itu kami prospek asuransi. Mungkin saat itulah ibu itu melihat saya ya. Jadi saya belum terlalu kenal dengan upline saya ini ya. Saya nggak kenal. Pokoknya pada awalnya saya nggak kenal sama sekali kayak gitu. Dan saat itu eh, di bulan sebelumnya ya, sebelum bulan Maret itu ya. Nah, jadi di bulan Maret itu ibu ini sudah masuk AFC di bulan berapa dia masuk itu ya. Upline aku nih di bulan Januari tahun 2022 kalau nggak salah ya. Bulan Januari tahun 2022 itu ya upline saya ini ya. Nah, saat itu jadi dia sudah belum menjalankan waktu itu. Saya lihat ya belum menjalankan. Jadi saat itu dia mulai mencari saya di kantornya insurans saat itu. Di saat itu teman saya langsung menghubungi saya di bulan Maret itu. Tapi saya nggak gampang untuk ketemu ASC ya teman-teman ya. Artinya itu nggak gampang, saya percaya nggak gampang banget. Pada intinya itu saya nggak suka lah kayak gitu ya pada intinya. Jadi teman aku bilang kayak gini, dia telepon aku kan bahwa ini ada temannya saya ini mau ketemu kamu Pak Matius. Buat apa ibu? Saya bilang ini kayaknya dia mau nawar kayak herbal-herbal begitu. Wah, saat itu pun saya langsung menolak ya. Saat itu saya langsung menolak dan nggak, saya tutup diri dan nggak mau ketemu. Poinnya di situ ya. Saya nggak mau ketemu, pokoknya saya nggak mau ketemu kalau itu namanya produk herbal herbal nggak mau lah ya. Apalagi sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh kita ini betul-betul yang benar-benar ya kita nggak tahu ya, apalagi namanya herbal. Saya nggak suka herbal lah pada intinya ya. Jadi saat itu ibu ini WA lagi saya, ajak ketemu, dan pada akhirnya di akhir Maret ya, di tanggal 28 itu saya berdoa sama Tuhan ya waktu itu ya, malam itu kalau Tuhan mengizinkan saya ketemu ibu ini besok sore ya, saya akan ketemu. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya ketemu ibu ini, upline saya ini, leader saya ini sekarang ini, saya nggak akan ketemu kayak gitu. Pokoknya digagalkan lah semuanya itu. Nah, saat itu pas di sore hari ya, mau jelang sore gitu, sekitar jam 3 lah ya. Setelah jam 3 sore, dia WA lagi, saya tunggu di kafe ini. Dia bilang kayak gitu, di kafe ini. Saat itu saya ketemu dengan, udahlah, saya udah siap-siap. Tapi waktu itu saya masih telepon salah satu teman saya. Saya pergi nggak? Saya masih ini, apa? Masih telepon teman aku ya, masih telepon. Saya pergi nggak? Ya udah pergi aja, nggak apa-apa, dengerin aja kayak gitu. Waktu itu ya, tapi bukan teman DAFC ya, bukan waktu itu, bukan teman DAFC, bukan. Kita kan belum mengenal AFC ya. Jadi teman saya di asuransi lah waktu itu. Ya udah pergi aja, nggak apa-apa kayak gitu. Dan ya udahlah, saya pergi. Saat itu saya ketemu, saat itu ada 5 orang ya.
yang sudah join di situ ya, yang upline saya, terus ada saya sebut aja namanya nggak apa-apa ya, Kak, ya? Sebut aja nama. Oke, saya ketemu Bu Darmia, saya ketemu Bu Ida Royani, saya ketemu suaminya, saya ketemu, ada Ibu Ida Dosen, ya mungkin ada Ibu Ida Nur ya, mungkin saat ini ada di sini, saat itu. Nah, singkat cerita, mereka Bu Ida Royani belum sempat cerita sama saya karena mereka lagi sibuk di sebelah, jadi saya ketemu dengan Ibu Darmi aja. Tapi saat itu saya udah ketemu produk itu di atas meja. Wah, bakal di pikiran saya ini ke produknya. Saya nggak lihat lah pokoknya gimana kayak gitu, dilihat aja kayak gitu kan. Udah kayak gini-gini, ya datanglah karena si Ibu Idanya lagi saat itu mungkin kayak ya, ya seingat aku ya, kalau nggak salah, saya lagi sibuk dengan prospekannya dia. Jadi datanglah si Cece Diana. Bu Idanya pulang, Cece Diananya datang. Cece Diana, oke, oke ya. Berarti aku singkat cerita aja ya. Oke ya. Jadi saat itu saya belum terlalu mengambil keputusan waktu itu, jadi dijelaskan sama leader itu ya Cece Diana. Jadi dijelaskan sama saya ya, dijelaskan sama saya nggak ngerti, saya nggak blank, saya pokoknya saya nggak paham kayak gitu ya. Pada intinya saya nggak paham apa yang dijelaskan. Saya nggak, pokoknya karena saat itu kan posisinya saya menolak ya, menolak, saya nggak mau masuk AFC ya. Pokoknya saya nggak suka lah kayak gitulah ya artinya. Nah, saya bilang sama ibu ini, ibu leader saya ini, saya bilang kayak gini, tolong sharekan link Zoom waktu itu ya, link Zoom-nya waktu itu ya. Saat itu saya ikut sama Ko Erik, terus sama C Melani ya, Cemel ya. Waktu itu masih ingat saya tahun 2022 itu. Terus saya ikut sama Ko Eka dan yang terakhir itu saya lebih klik lagi dengan Pak JM-nya langsung, Pak Niko ya. Dan waktu itu betul-betul saya melihat luar biasa ya, luar biasa sekali. Saya baru pertama kali ikut Zoom nasional ya, artinya tuh sampai 1.000 orang ya, sampai 1.000 orang, dan di situ sih posisinya saya tertarik tuh di situ. Posisi yang paling tertarik saya di situ tuh di posisi yang eh, posisi Zoom itu yang banyak sekali ya. Waktu itu posisi saya di kampung ya teman-teman ya, di kampung waktu itu. Jadi jaringannya kurang bagus. Jadi saya cepat balik ke kota lagi. Jadi bukannya saya menghubungin upline saya, tapi saya mencari dulu ini apa namanya di YouTube ya. Saya cari dulu kepastiannya di YouTube. Saya cari nonton gitu di YouTube. Jadi ketemulah salah satu leader leader yang udah keren ya, keren ya, bagus kayak gitu ya. Eh, Bagus banget ya leader itu. Jadi saya pelajari, nggak terlalu panjang kali lebar saya pelajari dulu. Jadi saya bilang kayak gini, kalau saya jual produk yang waktu itu 3,550 atau 3,5 gitu waktu itu ya. Waktu itu satu paket. Jadi waktu itu bukan posisi saya nggak ada duit, tapi posisi saya artinya tuh ya duitnya pas-pasan aja. Nah, kalau saya beli produknya kan ya ya yang di pemikiran saya ya pasti kan nanti terpakai lah untuk suatu satu hal yang saya budgetkan waktu itu. Jadi, sudah berjalan waktu ya, sampai tanggal 17 April, saya terus mencari-mencari siapa yang harus beli produk ini. Saya telepon, ini langsung saya punya pemikiran, saya punya teman SMA, punya teman SMA ya, yang betul-betul kami dua tuh waktu itu dari SMP sampai SMA ya, sampai SMA pun kami dua satu kos waktu itu. Jadi, eee, se dia pernah bawa mertuanya ke rumah saya kayak gitu kan, ke rumah saya. Jadi saat itu saya langsung telepon teman aku, "Eh, Bro, kemarin, mertuamu sakit apa?" Kayak gitu saya tanya. "Oh, oh dia kanker kulit." "Udah berapa lama?" 12 tahun sampai 13 tahun lah ya penyakitnya, kanker kulitnya itu yang ada di sini satu dan di sini satu ya. Jadi itu sangat-sangat sangat-sangat parah ya teman-teman ya, sangat-sangat parah. Nah dan itu tanggal 17 April tahun 2022 itu saya bilang, "Kamu pernah ini nggak, coba produk dari Jepang nggak?" Saya bilang waktu itu ya. Jadi saya sendiri yang menawarkan, produk pencari orang untuk membeli waktu itu ya. Saya bilang, "Oh, coba fotokan," katanya. Saya fotokan produknya. "Oke, nanti tanggal 17, kirim aja barangnya, nanti tanggal 5 Mei, saya baru bayar nanti produkmu habis saya gajian," bilang teman saya itu kan. Jadi saat itu, eee, saya bilang, "Kamu belum pernah coba ya? Belum pernah coba sama sekali, kita coba aja dulu." Nah,
Jadi dari tanggal 17 sampai ke tanggal 5 Mei itu perubahan, drastis banget ya, di mertuanya itu sangat-sangat perubahannya itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Artinya itu saya pun kaget ya, langsung kayak mau mengering gitu ya teman-teman ya. Dan betul-betul kalau dibilang, lamanya itu udah lama sekali ya, tapi dengan satu paket ini langsung ada perubahan yang dalam 2 minggu tuh ya, langsung ada perubahan yang luar biasa di mertuanya temen aku nih. Jadi, saat itulah mereka langsung percaya banget sama produknya lagi, jadi mereka terus membeli gitu ya teman-teman ya. Waktu itu saya tawarkan jadi karena saya kan di sini kan, jadi saya telepon lah, waktu itu ya, sorry, saya telepon lagi upline saya ini, "Bu, bisa nggak pinjam produknya saya, mau kasih ke temanku tapi tanggal 5 mau mau dibayar," kayak itu ya. Nggak apa-apa, Pak Matius," kayak gitu ya, "nanti tanggal 5 dibayar." "Ya nanti," kayak gitu. Nah, saat itu loh dikasih, ya saat itu tanggal 5 Mei saya udah daftar jadi member. Dan saya lagi, itu akun pertama saya mencari lagi siapa yang harus beli produk lagi dan ketemu lagi di bulan Mei juga, saya ketemu orang lagi, orang sakit lagi, saya tuh mencari orang sakit ya teman-teman ya. Jadi saya buka akun lagi kedua saya, saat itu tanggal 15 Mei. Terus saya cari lagi orang ya teman-teman ya, cari-cari orang-orang sakit lagi yang tidak member ya teman-teman ya. Jadi yang tidak member di-member-kan kayak gitu. Jadi saya ketemu lagi dengan orang sakit tanggal 30 Mei, saya join lagi pakai, titik ketiga saya saat itu. Nah, singkat cerita ya teman-teman ya, saya belum memahami dari bulan Mei ya, dari bulan Mei itu sampai bulan 9 saya belum 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 sampai ya, sampai belum belum paham ya. Tentang posisi namanya safir sama diamond itu saya belum paham ya teman-teman ya, artinya itu, saya tuh tujuan saya menjual-menjual aja, nggak ngerti kayak gitu ya. Terus salah satu leader, negur kayak gitu, "Kenapa kamu nggak diamond?" katanya. "Loh kenapa? Diamond kenapa?" Aku bilang. "Diamond lo bonusnya sangat besar," kayak gitu kan, 550 per paket katanya. Oh saya nggak ngerti gimana caranya. Dan itu, saat itu dia, ngukir buat saya ya teman-temannya, tulis-tulis kayak gini gini. Oh jadi, saya belum terlalu paham juga teman-teman ya saat itu. Ya jadi belum terlalu paham lah tentang diamond lah, nggak ngerti lah tentang sistem, tentang apa, kayak gitu teman-temannya. Jadi tujuan saya udah dapat bonus, udah dapat bonus. Dari bulan Juni sampai bulan Agustus itu ada komisi tapi nggak terlalu banyak ya teman-temannya, artinya mungkin sekitar 1 juta lebih ya, itu pun nggak sampai 2 juta gitu teman-temannya. Nah pas saya naikin posisi saya di bulan September, saat itu income saya langsung naik 9 juta, 9 juta. Ya, 9 juta ya teman-temannya. Jadi saat itu saya, ini keren banget ya dalam 1 bulan saya dapat 9 juta, kayak gitu ya. Jadi tapi saya juga nggak ngerti namanya Toreda ya teman-teman, jadi saya nggak ngerti Toreda, saya nggak ngerti ini juga nggak ngerti, nggak paham lah ya, pada intinya tahun 2022 itu. Nah, pas berjalannya waktu di tahun 2023, ya tepatnya di bulan saya sambil karena saat itu saya sambil masih menjalankan bisnis konvensional saya lainnya. Di tanggal 2 Juni tahun 2023 itu baru saya tinggalkan semua bisnis aku, jadi aku mulai fokus di AFC. Di tahun 2023, di tanggal 2 Juni, itu saya udah tinggalkan semuanya, jadi saya fokus ke AFC, dari situ saya mulai mulai fokus ke AFC. Saya, 1 tahun itu belum terlalu fokus kayak teman-teman, artinya itu biar jual-jual gitu-gitu aja. Jadi, saat itu saya udah mulai fokus, nah di tempatnya saya mulai toreda itu di bulan September saya udah toreda. Jadi saat itu saya mulai toreda, eee untuk karena saya menjalankan offline ya, saya nggak menjalankan online ya teman-teman ya. Artinya itu income saya udah 100 lebih juga di 1 tahun itu teman-teman ya. Saya belum artinya itu di 2022 akhir mau, penghabisan sama di bayangkan pertengahan bulan ya teman-teman ya, baru saya fokus ya, di bulan Juni tepatnya tanggal 2 itu, tanggal 2 saya masih ingat ya, tanggal 2 Juni dan tahun 2023 itu saya baru mulai fokus di AFC. Jadi saat itu saya mulai fokus, jadi saya sempat toreda, mencapai toreda, terus saya belum belum mencapai trip ya teman-teman ya, belum mencapai trip. Nah, tapi sudah toreda karena ya artinya itu saya masih pelajari artinya tuh sistemnya. Sempat saya juga prospek ke lapangan-lapangan waktu itu ya teman-teman ya, saya juga nggak ngerti sistemnya, pokoknya nggak ngerti sama sekali. Jadi saya harus pelajari sistemnya karena, jujur ya teman-teman ya, bukan produknya saya pelajari tapi sistemnya, karena saya orang bisnis ya teman-teman ya, jadi bukan terlalu kayak, kalau produknya kan bisa kita lihat brosur, bisa kita baca, bisa kita ambil testimoni lain atau di YouTube, di mana pun itu kan teman-teman, atau nggak ada yang share, kita bisa lihat ya teman-temannya. Jadi, pada intinya kan orang Indonesia ini kan suka testimoni. Nah, saat itu di tahun 2024 ini saya genap ya, eee
tahun 2024 ya, 2024 ini ya, mulailah, Ko Bobi suruh suruh saya live gitu ya, sempat ya singkat cerita 7 bulan, tepat 7 bulan Ko Bobi suruh aku live, berapa kali sampai mungkin kalau dibilang kalau dibilang udah kok ngeyel banget ya, kok susah banget kayak gitu ya. Jadi saya betul-betul menolak live teman-teman ya. Jadi total total saya offline itu 2 tahun 3 bulan saya live. Jadi sempat ya, sempat sudah di saya, mulai mulai, mulai drop gitu teman-teman ya di bulan September ya teman-teman ya. Ya di bulan September, tepatnya di tanggal 5 itu. Di tanggal 5 September saya mulai drop, artinya tuh kayak gini, berapa orang ya sih saya sudah, yang join sama saya udah banyak banget, tim saya udah banyak banget, tapi kok mereka tuh kayak ibaratnya ya user ya, pemakai gitu aja, pemakai gitu, nggak ada yang kayak greget, nggak ada yang betul-betul kayak kayak apa ya, kayak punya keinginan yang betul-betul yang seperti satu frekuensi sama kita, kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin mereka saat ini dalam zona nyaman atau gimana ya teman-temannya. Jadi saya udah mulai berpikir ya waktu itu, ya mungkin ada ya, nggak tahu nih ada teman saya di sini ya. Oh ada Kak Sanca ya. Saat itu kami ke kafe ya, kami ke kafe aku kalau nggak salah aku jemput atau gimana ya, aku jemput-jemput Kak Sanca, pergi ke kafe, namanya Starbucks ya teman-temannya di Samarinda ini. Saat itulah saya udah mulai saat itu jujur ya, jujur saat itu mungkin, makanya aku bilang sama, eee, temen aku kayak udah kayak saudara ya teman-temannya kayak Kak Sanca ya. Betul-betul saya udah kalau saya cerita tuh apa adanya aja sama dia kayak gitu. Nah jadi betul-betul saya saat itu jujur ya, mungkin mungkin Kak Sanca mungkin saat itu saya melihat kondisi saya, artinya tuh biasa-biasa aja, tapi dalam dalam pikiran saya tuh tekanannya tuh luar biasa. Aduh tekanannya artinya tuh dalam, sampai kapan saya harus di AFC ya, apakah saya akan sukses atau gimana kayak gitu, pemikiran saya betul-betul udah mulai bimbang ya teman-teman ya, artinya tuh udah mulai, aduh apakah apakah saya harus bertahan di AFC kayak gitu teman-teman ya, tepatnya di tanggal 5 itu ya. Pas di malam hari itu ya, pas satu hari tanggal 5 itu ya. Jadi, saya mulailah buka TikTok kayak gitu teman-teman ya, saya mulai buka TikTok, saat itu saya buka TikTok, jadi saya cobalah nge-live kayak gitu ya, coba nge-live ya. Saat itu, follower saya 1.265 ya, ya 1.200 ya 65 waktu itu ya, saya masih ingat ya, 1.265 waktu itu. Follower saya. Jadi, saya coba live ya ya datang lewat-lewat aja dan yang stay waktu itu ya teman-teman saya 2 orang itu, Pak Rudi sama, Kak Sance, ya, Ibu Sance ya. Jadi saat itu mereka stay saat itu coba aku pun ngomong sama Kak Sance, "Coba coba ini, screenshot," sampai itu, Kak Sance sempat screenshot ya waktu itu, jadi kirim ke saya. Jadi betul-betul, saat itu penonton saya cuma 2 orang itu dan yang datang lewat-lewat aja. Dan penonton saya pertama itu sekitar ya kalau total-total penonton yang lewat-lewat aja itu 118 ya, 118 yang, ya penonton lewat-lewat gitu aja. Jadi saya mulai kalau nggak salah ada nama saya ada buat grup ya jujur ya teman-teman, saya buat grup sendiri, ada Ko Eka, ada Celisa, ada Ko Bobi, ada saya. Kalau nggak saya share di situ ya. Jadi mulailah Ko Bobi langsung japri aku, "Jadi Kak udah ya udah kamu masukin aja di grup live," katanya kayak gitu kan, "Gimana caranya kok aku nggak ngerti." "Ya udah kamu masuk hari ini." Saya sampai tadi malam tuh saya masih buka ya, baca chatting, kan aku nggak pernah hapus chatting tuh. Jadi saya mulai baca-baca, jadi saya tuh pun tersenyum saat itu ya teman-teman ya. Tadi malam tuh saya tersenyum melihat melihat chatting saya sama Ko Bobi waktu itu. Jadi, eee, saya bilang, "Ya udahlah saya masuk." Loh ini mulainya tanggal 1 saya masuk tanggal 5. Jadi kan, tanggal 5 ini, tanggal 5 September ini teman-teman, aku, mulai hitung itu ya, hitung live gitu ya. Minimal harus 40 kali live gitu ya teman-teman ya, 40 kali live aku harus ikut. Iya kayak gitu ya. Aduh aku bilang, 40 kali live dalam 1 bulan, ini sudah melewat berapa hari sudah, masa bisa ke saya? Ya bagaimanapun caranya kamu harus bisa, ya waktu itu ya. Jadi saya usahakan saya sampai 40 kali live ya teman-teman ya. Jadi saya live pertama, live kedua, live ketiga, live keempat, live kelima saya pecah telur teman-teman ya. Live kelima saya pecah telur, ya puji nama Tuhan, saya closing satu box waktu itu, satu box itu di Bandung. Jujur lagi teman-teman ya, aku sangat, sangat sangat apa ya, kayak kok kok saya di da kok saya dalam pikiran saya
kok saya bisa nih closing kok saya bisa closing kayak gitu, nggak percaya kayak gitu teman-teman ya, nggak percaya betul-betul kayak kayak gimana sih saya rasanya kalau kita closing di TikTok kan, bayangkan 1,8 nih teman-teman ya kita jual di itu gitu ya. Kok bisa saya closing di apa, di TikTok kayak gitu ya. Jadi waktu itu orang itu minta saat ini pun, hari ini pun barangnya harus ada. Jadi apa yang saya harus lakukan teman-teman, wah kayak apa ya? Jadi, gimana dong, hari ini orangnya minta sampai di rumah. Oh, saya sampai ini lagi ya, saya coba buka Gojek ya, atau iya Gojek ya, saya buka aplikasi Gojek, Gosen itu teman-teman ya. Saya buka aplikasinya, saya cari Gosen. Dan saya lihat kok petanya di sini, kok di Kalimantan Timur, gimana caranya barang ini nyampe. Tapi saya, tidak patah semangat ya teman-temannya, saya buka lagi, terus saya masuk di kota, saya masukkan, saya pilih map-nya itu saya langsung cari Bandung, entah Bandungnya di mana, saya pencet aja, saya belum pernah, stokis di Bandung kayak apa, belum pernah saya pesan waktu itu ya teman-teman ya, nggak pernah sama sekali, dan itu kali pertama saya. Jadi saat itu saya pencet map itu, pokoknya di kota Bandung aja, di kota Bandung muncul di situ. Jadi saya ngambil alamat orang tersebut, saya udah ongkirnya waktu itu 71.000. Nah, singkat cerita, itu saya closing, di bulan, September itu dari tanggal 5 sampai akhir ya, sampai tanggal ya habis, bulan itu teman-teman ya, saya closing 10 box ya. Saya closing tuh 10 box totalnya, saya closing 10 box dan, di bulan, eee, Oktober. Iya, sudah closing 10 box ya di bulan September, saya di bulan Oktober lagi, puji Tuhan saya terus lakukan, live saya mulai nge-live itu teman-temannya dari jam 3 sore. Saya nggak pernah pagi ya, saya nggak pernah pagi, rata-rata tuh saya sampai rata-rata dari jam 3 sore. Saya dari jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, sampai jam 10 malam pasti teman-teman pasti akan ketemu sama Matthew ya, sama Matis ya. Nanti kalau saya nge-live dari jam 3 sore, saya start-nya selalu jam 3 sore. Nah, waktu itu teman-teman ya jujur, waktu itu aku belum, aku belum cerita ya, di bulan September itu aku belum mencapai tiket trip, belum mencapai sama sekali, dan aku pencapaian satu tiket itu ya, dari, tiket trip ke Rus itu teman-teman ya, aku pencapaiannya, penyelesaiannya di live, gitu teman-teman, satu tiket. Nah, saat itu ya, jadi masih ada kan waktu untuk sampai tanggal 25 dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Oktober itu kan penutupan, untuk tiket yang kedua kayak gitu teman-teman ya, dan saat itu saya mulai live lagi dari tanggal 1 itu sampai tanggal 25 teman-teman ya, dan besok tanggal 25 Oktober itu ya, saya itu kurang 7,5 paket teman-teman, dan saat itu, ibaratnya kayak gini ya, kalau saya pun menutup dengan uang uang uang, saya aja bisa ya teman-teman, tapi saya berdoa sama Tuhan malam itu sampai jam 3 subuh ya teman-teman, saya bergadang malam itu sampai jam 3 subuh, dan saya bilang kayak gitu, "Tuhan, jangan biarkan aku mengeluarkan duit pribadi, Eee, sehingga apa yang aku dapatkan apa ya, kayak kayak, keren banget, aduh udah keren banget, suatu pencapaian yang luar biasa gini-gini, orang-orang memuji aku di luar sana. Tapi kan yang tahu aku kan, hanya diriku dan Tuhan. Aku membohongi diri aku untuk mengeluarkan duit pribadi untuk membeli produk ini biar aku capai pencapaian sih itu teman-teman ya. Tapi itu hak orang-orang, setiap orang berbeda-beda teman-teman. Dan pada waktu itu, saya tidak punya pemikiran yang seperti itu. Pokoknya saya maunya pencapaian saya harus dengan hasil kerja keras saya. Saya nggak mengeluarkan uang, saya nggak mau seperti itu di tiket saya yang kedua ya teman-teman ya. Jadi saat itu ya besok pagi harinya kan sudah tanggal tanggal 24, di tanggal 25 itu teman-teman ya, saya closing 9 paket sekaligus gitu teman-teman ya, dan pagi hari itu langsung ada telepon dari, Jayapura teman-teman ya, jam pagi-pagi. Pokoknya pagi kan saya tidur teman-teman, tapi saya nggak mau tidur lagi berapa jam kayak teman-teman bayangkan ya, aku tidurnya jam 3 sore, jam 3 subuh masih bangun. Aku harus bangun pagi-pagi karena aku udah harus hari ini aja lagi yang aku harus penutupan, untuk dapat, tiket trip-nya teman-teman ya. Dan waktu itu saya betul-betul saya udah luar biasa ya, saya terima telepon, saya telepon yang membeli sama saya sudah 4 paket sekaligus ya teman-teman ya waktu itu. Jadi iya, terima kasih, Kak, ya. Saat itu saya betul-betul 1 jam lebih teman-teman ya, 1 jam lebih, aku orangnya suka telepon ya, nggak suka WA. Aku orangnya suka telepon, dan saat itu aku bener-bener ngikutin pokoknya Tuhan gimana. "Oh, kalau Safir bagaimana?" Katanya kayak gitu orang tuh teman-teman. Waduh, saya bilang, "Nih Safir Safir," aku bilang kan, "Ya, oh kayak gini Kak, kayak gini Kak." Jadi aku
mengarahkan ke Sapir waktu itu ya Jules. Jadi, oh jadi cara pembayaran seperti apa? Saya kan udah ngerti pakai virtual account, mereka pakai bank apa? Pakai bank BRI, Mandiri kayak gitu ya. Jadi jadi saat itu saya kalau masukkan ke virtual cepet-cepet kayak gitu teman-temannya. Oh, Kak, ini sudah waktunya tinggal 2 jam aja nih Kak dari sekarang. Jadi kalau bisa pembayaran cepat-cepat. Oh ya, besok nggak bisa ngambil barang nggak? Waktu itu ya hari Jumat waktu itu ya. Hari Sabtu ininya. Oh bisa bisa kita bilang sama dia. Masih hari Sabtu kan masih bisa buka. Oh ya udah di mana di kakaknya di Timika katanya kayak gitunya. Waktu itu nggak jauh juga alamat stokis dengan rumahnya dia. Ya, amin amin ya. Jadi waktu itu saya Kak, bisa nih ambil hari ini. Oh, bisa ya. Alamat ini Kakak tahu ya? Saya tahu katanya gitu. Dekat mungkin sekarang kurang lebih 32 menit, 30 menit lah dari rumah kami ke alamat stokis tersebut katanya kayak gitu. Jadi saat itu pun besoknya mereka langsung ambil barang ya, puji Tuhan. Jadi saya udah closing 3 paket ya. Kalau yang satu paket itu sponsornya dia langsung gitu teman-teman. Karena dia buka 3 titik, baru satu titiknya dia, 1.02-nya dia gitu ya teman-teman ya. Jadi masih saya kurang, masih berapa teman-teman ya? 3, masih kurang 4,5 lagi teman-teman. Waktu itu. Ya puji nama Tuhan, ya dengan hasil kerja keras saya follow up lagi ya teman-teman yang lain itu yang udah saya nggak ada follow up yang join offline. Rata-rata online semua teman-teman ya. Rata-rata yang closing sama sama saya itu online saya semua. Jadi saya masih bisa hitung nih, mungkin 5 paket sejak mungkin atau berapa paket gitu ya teman-teman, nggak sampai ya ya kurang lebih lah 10 paket ya teman-teman ya, kurang lebih 10 paket sejak tanggal 5 September sampai sekarang ya teman-teman ya. Total saya udah closing ya. Jadi saat itu sudah sampai tiket kedua ya puji nama Tuhan dan sampai hari ini ya teman-teman ya income eh, sebentar ya, teman-teman ya sebentar. Jadi total closingan saya ya total closingan saya di live TikTok itu totalnya 300 box lebih, udah lebih ya. Terakhir saya hitung itu teman-teman ya 307 box ya. Jadi udah lebih sekali teman-teman ya waktu itu ya. Saya udah lebih saya jual 300 box lebih ya teman-teman di live saya itu. Nah, saya eh, di bulan apa? Di bulan sampai sekarang ya sampai sekarang ini saya udah jalan belum sampai berapa bulan? 5 September, September, Oktober, November. Jadi iya baru jalan kurang lebih 3 bulan ya teman-teman ya saya di live TikTok itu. Komisi saya yang pertama itu teman-teman ya 12 juta ya kurang lebih hampir 13 juta di bulan September. Di bulan Oktober 33 juta, di bulan November 50 juta teman-teman. Jadi eh, artinya gini teman-teman ya, kalau offline boleh ya, boleh tidak bukannya kita tidak meninggalkan offline kita. Tapi kalau bisa ya, ini market yang paling bagus. Gimana kita mau gerakan massa kalau masanya nggak ada, itu yang kata Ko Bobi masih ingat ya. Jadi bagaimana kita mau gerakan massa kalau masanya tidak ada. Jadi kalau kita untuk mendapatkan massa itu ya dari live TikTok. Bayangkan dalam satu hari ya satu kali live itu udah berapa ribu orang yang nonton kita. Jadi benar-benar sekarang udah lumayan ya penonton saya udah ya meskipun ada yang bergantian-bergantian gitu teman-teman ya, sempat sampai 2K ya teman-teman ya, sampai 1K gitu rata-rata sekarang gitu teman-teman. Dan saat ini saya udah puji nama Tuhan luar biasa sekali teman-temannya. Saya sangat bersyukur dengan adanya TikTok. Jadi saya berterima kasih juga sama mentor aku yang baik yang luar biasa, yang selalu support aku dan selalu yang betul-betul selalu selalu tidak bosan-bosan WA saya dan selalu menegur saya. Terima kasih juga buat Ko Bobi, Ko Eka, Celi saya luar biasa. Ko Bobi juga yang betul-betul betul-betul 7 bulan ya, yang betul-betul bayangkan 7 bulan tidak menyerah untuk saya live di TikTok kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau kita dibilang masalah fokus ya, fokus itu gini ya teman-teman. Dalam satu hari pun kita kerjakan live ya 2 jam aja teman-teman itu udah fokus ya. Nggak satu hari kita saya ini lagi sibuk, saya lagi ini nggak seperti itu ya teman-teman ya. Artinya itu kalau kita bilang fokus itu 1 jam 2 jam ya minimal 2 jam itu teman-teman ya kita fokus di AFC itu sudah sangat menjadi hal yang luar biasa teman-teman. Jadi jangan dibilang kita apa ya kayak saya tuh sibuk, saya ini nggak bisa, saya gini nih ya. Dulu saya mengatakan itu teman-teman. Saya udah bilang sama Ko Bobi, saya jalankan offline aja dulu kayak gitu. Offline 2 tahun 3 bulan loh teman-teman, nggak gampang ya. Udah lumayan lah si member aku teman-teman ya.
pada intinya saat ini teman-teman ya, aku gini, berpikirnya saat aku di lab sekarang ini, aku berpikir kalaupun ya, kalau saat ini kalau ada downline aku atau partner aku yang lain ya teman-teman ya, mereka nggak mau berjalan juga nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting aku tidak pernah patah semangat untuk terus 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 berusaha ya, karena aku udah tahu di sini ya teman-teman, bayangkan luar biasa loh komisi teman-teman. Di mana sih kita dapat income yang 50 juta teman-teman? Ayo bayangkan teman-teman, pikirkan aja teman-teman ya, 50 juta dalam 1 bulan ya. Ya bulan pertama aku 12, ya di bulan November aku September aku mulai live. Di bulan kedua aku live itu 33 juta, hampir 34 lah ya, ya. Terus di bulan ketiga aku live, aku dapat 50 juta. Dan mudahan mudahan bulan ini aku lebih lebih ini lagi, lebih daripada yang sebelumnya teman-teman ya. Dan aku ingatkan buat teman-teman yang lainnya, artinya itu jangan pernah patah semangat, terus berusaha. eh ini ya, artinya itu pelajari setiap kelebihan orang. Jadi aku masih ingat nih kata-kata Ko Bobi, pelajari setiap kelebihan teman-teman yang lain, teman-temanmu atau siapapun itu, pelajari kelebihan mereka, kekurangannya jangan pernah dipelajari. Itu yang aku masih ingat sampai sekarang teman-teman, dan aku tidak pernah mendengar bahasa-bahasa itu yang Ko Bobi ingatkan ke saya. Jadi benar-benar kalau Ko Bobi nyuruh kita live sampai saat ini teman-teman ya, jadi saya sendiri orang yang benar-benar Ko Bobi 7 bulan saya nggak mau live, disuruh ke Bubi 7 bulan aku nggak mau live. Jadi bener-bener aku apa ya, nggak mau lah kayak gitu, karena aku suka offline kayak gitu teman-teman ya. Pada intinya ternyata aduh, aku sangat bersyukur setiap hari aku dapat konnichiwa kayak gitu, luar biasa sekali teman-temannya. Jadi ya, jadi eh jangan jangan patah semangat ya. Thank you Kak Arum ya. Jangan patah semangat, terus berusaha ya. eh Kalau kalian mau datang di live aku, mau nonton aku, mau cara belajarnya mau seperti apa, nggak apa-apa, silakan datang aja. Ya, meskipun kita ini satu tim ya teman-teman ya. Artinya itu saya bersyukur aja kalau saya bisa yang baik diambil, yang nggak baik jangan ditinggalkan kayak gitu teman-teman ya. Fokus pada yang baik aja, yang tidak baik, jangan yang nggak baik, jangan fokus ke situ teman-teman ya. Artinya itu AFC ini sangat luar biasa teman-teman. Dan di selama aku menjalankan bisnis ya teman-teman, AFC yang paling the best banget, AFC yang wah, luar biasa sekali ya. Ini AFC ini memberi memberi bukti bukan janji ya. Ya artinya itu dia memberikan janji juga, tapi kembali lagi ke kita teman-teman ya. Artinya gimana nih? Loh, ini AFC ini banyak duit loh. Jadi kayak gitu betul-betul ya. Tapi pada intinya teman-teman ya, ya, iya, iya, itu yang saat ini pernah sampai hari ini cara ya, thank you Kak Debbie ya, betul. Saya karena saya belum mengenal Kak Debbie sebelumnya, ada juga saya Kak Debbie. Ya, saya pikirnya udah ngoceh aja, jadi ngoceh. Kalau saya nge-lab sekarang ini teman-teman, saya nggak pernah fokus pada yang di atas ini teman-teman ya. Artinya itu yang di atas ini, saya fokus pada yang ini ya. Setiap kali orang masuk ya teman-teman ya, kalian harus sapa mereka ya. Kalian setiap orang masuk ya, pokoknya sapa, 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 sapa terus mereka teman-teman ya. Pokoknya berapa kali, ada 2 kali datang lagi dia, ya pasti teman-teman ingat kan? Nama di dia tersebut pasti sapa lagi, 3 kali 4 kali sapa-sapa lagi gitu ya. Iya betul, iya betul betul Kak, ya betul ya. Sapa-sapa terus ya, sapa-sapa terus teman-teman ya. Artinya itu kalau saya ya jujur aku menyapa mereka itu paling utama ya. Paling sering aku menyapa mereka. Habis itu pokoknya teman-teman ya, aku nggak ngerti teman-teman, artinya itu eh, mereka itu jujur ya, mereka itu banyak nonton yang lain ya, mereka tuh menyampaikan ke saya, tapi untuk menjelaskan ke sistem bisnisnya kok ada di sama Pak Matthew kayak gitu ya. Jadi kok sama ini kok jelas, kok detail. Memang jujur ya teman-teman, aku orangnya detail. Aku sangat detail banget ya teman-teman. Aku suka catat-catat gitu teman-teman. Pokoknya saya orangnya detail. Kalau bilang orang kalau aku pelit ya itu salah teman-teman ya. Aku bukan pelit, tapi aku lebih memperhitungkan kalau aku, apalagi kita orang bisnis kan teman-teman ya. Jadi eh pesan aku buat teman-teman hari ini, tetap semangat ya, tetap semangat ya. Jangan pernah juga gini ya, oh leader aku seperti ini, gini. Ya, sampai sekarang aku teman-teman, aku berdiri sendiri ya. Artinya teman dulu ya, leader aku namanya aku 1 2 kali cukup. Habis itu aku yang gerak sendiri sampai sekarang. Aku diajarin posting pun sama 1 kali aja teman-teman ya. Aku 1 kali aja ajarin posting teman-teman. 1 kali tok. Saat itu ya teman-teman ya. Saat itu aku diajarin posting malam-malam ya, mau jam 12 malam, saya ada closing berapa paket ya teman-teman waktu itu,
Ada 4 paket apa 3 paket waktu itu ya saya di mobil. Jadi saya diajarin sama, Cece Diana ya, Cece Diana yang ngajarin aku posting ya. "Ya udah gini nih, udah mau jam 12, ya udah terserah kamu deh." Jadi, udah terserah kalau mau lewat itu urusanmu. Jadi satu kali aja saya diajarin, saya nggak ngerti ya. Iya Kak Debbie, terima kasih Kak Debbie. Makasih Kak Dewi, bener ya, betul betul ya. Jadi saat itu saya udah mulai posting tuh teman-teman, aku sampai di rumah lagi teman, aku posting cara posting ini kiri kanan kiri bagaimana nih, cara penempatannya seperti apa. Jadi itu yang aku bingung teman-teman, tapi saat itu aku memaksakan diri aku untuk posting, ya baru satu kali aku diajarin, satu kali aja, sampai sekarang udah bisa. Makanya teman-teman ya, kalau bisa gini teman-teman, kita harus paksa diri kita. Bagaimana orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Dia nggak makan besi kok, kita sama-sama makan nasi, kayak gitu teman-teman ya. Artinya itu fokus ya, pokoknya pelajari setiap kelebihan orang. Itu poinnya, pelajari setiap kelebihan orang dan satu, langsung praktekin ya. Mungkin nggak semuanya kita 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 sampaikan sesuai dengan apa yang orang yang hebat yang lainnya. Saya suka nonton kayak, siapa namanya ya, sorry ya, salah satu leader di Makassar gitu teman-teman, saya suka nonton nonton dia saya suka nonton. Boleh tahu nama TikTok-nya? Nama TikTok saya Matthew Long ya, Kak, Matthew Long. Biasa Kakak ya nama, TikTok saya, eee, ini saya share Kakak ya. Ya. Saya juga bingung ketika live TikTok dibantu oleh Matthew, terima kasih. Sama-sama, Kakak, ya, sama-sama. Nah, jadi teman-teman ya, jadi saya sangat bersyukur, thank you, sama-sama. Sangat bersyukur sama, Pak Abu, waktu itu saya ada peringatan waktu itu ya, tapi Pak Abu ajarin biar nggak sampai sekarang saya nggak puji nama Tuhan, saya nggak pernah kena peringatan apapun nih teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah kena peringatan apapun, saya sangat bersyukur teman-teman dan ya, yang diajarin itu teman-teman, betul-betul aku diajarin seperti seperti ini pencet ini, kayak gitu teman-teman. Jadi, aku nggak pernah ini, ya gitu juga kalau ada orang mau minta, "Kak, gimana sih gini gini?" Ya udah aku bagikan aja, artinya teman-teman ya, nggak apa-apa, jangan takut ya, artinya tuh kalau rezeki kita maksudnya jangan takut rezeki kita diambil orang lain, nggak, jangan takut bos itu. Banyak-banyak berbagi ya teman, ya. Artinya tuh kita sama-sama di AFC teman-teman ya. Kalau mau belajar itu silakan, nggak jadi masalah kok ya teman-teman ya. Artinya tuh gini, leader atau upline itu mengajari kita, ya artinya itu karena itu yang satu ya mereka tuh sayang sama kita ya sebenarnya, bukan mereka melihat, mereka dapat pairing sekian, enggak seperti itu teman-teman ya. Mereka menegur kita itu artinya mereka sayang sama kita, artinya itu mereka, betul-betul peduli sama kita. Jadi kalaupun ada saat ini teman-teman, ditegur sama leader, sama upline kita atau sama ini teman-teman ya, jadi tolong didengarin kayak gitu ya, tolong diikutin, jangan jangan berkeras hati seperti aku ya teman-teman ya. Aku orangnya 7 bulan, menolak kayak gitu teman-teman dan sampai saat itu ya aku ikut, Zoom satu kali ya, sampai sampai saya nggak bisa ngomong tuh teman-teman karena saking saya sangat bersyukur, saya bisa lunasin hutang teman-teman ya. Pada intinya itu, saya saat itu saya ditekani dengan hutang ya teman-teman. Jadi, saya bisa lunas hutang, puji nama Tuhan ya teman-teman. Jadi, saya betul-betul aduh, ya nggak bisa berkata-kata lagi ya jadi teman-teman. Jadi, ya waktu saya, tim saya drop dan saya punya problem dengan keuangan, jadi apa yang saya harus lakukan. Jadi salah satu jalannya dari live TikTok ini teman-teman ya. Pernah dikena pelanggaran atau sempat live-nya dihapuskah? Kalau live dihapus tidak pernah, tapi kalau untuk suara, volume yang terlalu besar juga itu live TikTok juga nggak bisa, menerima gitu kalau VT itu teman-temannya, kalau selama lagi live nggak pernah dihapus Kakak ya, nggak pernah hilang atau gimana, nggak pernah ya, puji nama Tuhan. Bang Meti ya, tipsnya ketika kita live agar tidak boleh blank berbicara. Oke. Ketika dia blank berbicara kayak gini teman-teman ya, eee, satu ya, kita kan lagi live kayak gini ya, kita lagi live seperti ini, ya jadi kita harus ekstra aktif ya teman-teman, artinya itu apapun itu teman-teman ya, harus ekstra aktif artinya itu, ya harus menyapa kalau orang belum
belum ada yang bertanya, artinya itu ya mungkin lewat-lewat terus, lewat ada yang stay ya 10, 15 berapa kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya menyapa aja yang baru, menyapa terus. Terus ada pertanyaan dijawab, terus ada pertanyaan dijawab, jangan pernah diabaikan. Makanya, saya nggak pernah abaikan pertanyaan. Setiap ada pertanyaan itu saya selalu menjawab teman-teman ya. Artinya itu mereka mau beli dan tidak beli itu urusan belakang. Yang penting saya sudah menjawab, terus saya tidak kalau audiens teman-temannya kalau seperti kita ini kalau ngomong di live ya usahakan usahakan bener-bener ya harus jujur satu lagi ya, harus pede, harus percaya diri. Ya memang betul aku nggak percaya diri dari awal-awal, karena aku nggak suka teman-teman ya, betul-betul aku nggak suka aku di live teman-teman ya. Artinya kalau aku bayangkan muka aku sendiri gini depan ngomong di depan layar di depan handphone seperti ini harus bagaimana, aku harus ngomong apa, gitu ya teman-teman. Jadi ya memang memang agak kaku teman-teman ya, memang agak kaku pertama, tapi kalau lama-lama kebiasaan kita terus lakukan, pasti pasti udah rasanya tuh kalau nggak nge-live itu teman-teman ya, jujur ya saat ini, kalau nggak nge-live itu rasanya, aduh rasanya kayak, "Kok Kak saya nggak nge-live ini? Aduh." Saya bilang sama teman sampai saya jarang calling telepon lagi teman-teman yang lainnya itu, bukan karena saya sombong teman-teman, karena saya lagi fokus, dari pagi ya, saya udah ini, ininya ya teman-teman ya, ini caranya. Kalau sudah ada yang nanya kalian di WhatsApp masuk di WhatsApp kalian, kalian minimal 3 hari harus follow up ya, harus follow up mereka, gimana caranya, "Oh, Kak, apa permasalahan kemarin? Apa yang saya kurang jelas?" Pokoknya ditanyakan aja gitu teman-teman ya. Rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata jujur ya teman-teman ya, rata-rata ada hampir 60 orang 60 belum sampai 100 orang yang menanyakan aku di live TikTok ya teman-teman ya, dan di sini, oh, rata-rata aku follow up, closing itu ya banyak juga teman-temannya, cuman ada sebagian di aku follow up gitu teman-teman ya. Artinya itu dan sampai aku kalau aku sudah share tentang kayak Zoom atau apapun tentang AFC teman-teman, saya buat di tanda belum baca, saya buat di WA tuh, tanda belum baca. Jadi orang yang belum join sama sekali di live aku itu, di AFC ya, tapi mereka masuk melalui melalui, live kan teman-teman ya, rata-rata mereka tuh live. Saya itu buat ininya, saya tanda kan di WA tuh ada tandanya, tanda belum dibaca. Aku buat teman-teman, tanda belum dibaca, tanda belum dibaca. Aku buat yang belum closing, aku kasih tanda semua. Jadi gampang aku nyarinya, nggak susah aku nyarinya teman-teman ya, tanda belum dibaca. Coba lihat aja di WA kalian, teman-teman usahakan kalau udah yang masuk di WA kalian, coba dimasukkan di situ ya teman-teman ya. Itu apakah banyak dapat prospek dari laut keranjang atau biru atau catatan atau gimana? Oke, G. Kalau keranjang, keranjang itu baru-baru ini saya pakai teman-teman ya. Artinya itu saya baru-baru ini belum ada yang sampai saat ini belum ada yang masuk ke keranjang atau bagaimana, nggak ada ya teman-teman ya. Nggak ada yang masuk keranjang biru, nggak ada. Rata-rata langsung mereka screenshot kirim ke WA ke saya, "Pak, Pak Matthew, ya ini saya ikut live tadi seperti ini penjelasannya bagaimana sih Pak?" Jadi kalau mereka udah bertanya, "Mohon maaf Kak," saya langsung tembak teman-teman ya. Aku tuh langsung tembak, jujur ya teman-teman, aku langsung tembak, "Kakak mau paket apa?" Aku langsung share share yang reseller, agen, atau distributor. Saya langsung tembak teman-teman, ya. Kalau ada yang menanyakan seperti itu, tapi ada juga yang masuk tanpa kayak mereka tuh kayak, teman-teman kayak apa namanya, kayak, belum menjelaskan tentang penyakit mereka, belum ya. Ya artinya itu di saat mereka masuk ke WA, mereka bertanya "Kak, saya ini punya keluhan ini." Nah, baru saya masuk lagi ke keluhan, "Oke, gini, Kak, Kakak konsumsi ini deh, Kak. Kakak terapi konsumsi ini, Kakak. Ini bukan obat dan ini bukan juga, herbal atau ini teman-teman ya, Kakak ya, tapi ini nutrisi. Kalau Kak, bisa nggak saya telepon?" Rata-rata ya, rata-rata aku tuh suka telepon, aku lebih enak telepon, "Oke, Kak, aku proseskan sekarang ya," kayak gitu. Nah, jadi aku langsung by phone, kayak gitu teman-teman ya. Aku tuh suka telepon, kayak gitu. Jadi, "Oke Kak, kita proses ya." "Oke. Kakak pakai bank apa?" Aku langsung nanya, aku nembak langsung. "Kakak pakai bank apa?" "Mandiri, BNI, ini, BCA," saya pakai kayak gitu ya teman-teman ya, rata-rata kan atau enggak BRI. Ya udah langsung saya tembak kayak gitu teman-teman. Dan
rata-rata yang closing sama saya ini dari Aceh sampai Papua, ada semua teman-teman ya. Semuanya itu teman-teman yang bergabung sama saya selama live ini teman-teman ya. Kalau dibilang kalau dibilang, pintar atau bagaimana, enggak ya teman-teman ya, artinya itu aku enggak merasa diri ya, yang berlebihan atau gimana teman-teman ya. Artinya itu satu ya, satu, apa ya, ini, fokus ya, fokus atau ya fokus itu sekarang aku nggak mikirin apa-apa lagi, aku mikirin AFC yang sekarang ini ya teman-teman ya. Dan yang kedua, aku udah harus sering follow up orang-orang yang sudah beli juga, ya kita harus follow up mereka, tanya kabar mereka itu kalau Kakak ya sudah banyak yang Kakak sudah masuk di WA, Kakak follow up lagi ya. Minimal 3 kali ya, per 3 hari ya ke depan Kakak follow up mereka, terus atau enggak 1 minggu lagi ke depan Kakak follow up lagi mereka, tanyakan kabar mereka. Terus kalau sudah ada yang join, Kakak tanya lagi mereka, "Kak, kalau Kakak bingungnya di mana, terus lagi atau gimana Kakak mau yang gimana? Kakak mau jalankan bisnis saat ini, saya mau konsumsi dulu untuk terapi kesehatan saya dulu," kayak gitu teman-teman ya. Tapi rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata memang dari produk ya masuk-masuknya teman-teman. Kalau untuk menjalankan sistemnya kayak kita yang teman-teman belum ada saat ini. Tapi dari produk mereka masuk, mereka sudah sehat dan saat ini sudah ada yang berpenghasilan ya, sudah ada yang berpenghasilan hampir 5 juta ya, artinya itu mereka belum sampai 1 bulan sudah hampir 5 juta mereka dapat komisi teman-teman ya. Dan itu pun aku intent kontak sama mereka teman-teman, cara posting pun mereka udah pintar, aku ajarin sekali, 2 kali, ya melalui telepon aja teman-teman, melalui telepon mereka ajarin sendiri. Satu satu kali aja, 2 kali udah saya ajarin mereka, udah pintar semua kayak gitu teman-teman ya. Artinya itu tapi kalau ada yang user aja, pemakai aja, mereka mungkin saat ini untuk pakai aja, tapi kalau ada yang saya kayak udah mulai-mulai kayak kita teman-teman ya jadi dari yang hampir 40 orang yang udah closing saya di TikTok ini, saya masih bisa hitung ya, artinya itu yang menjalankan sistemnya dan mereka tuh mendapatkan komisi udah lumayan ya teman-teman, udah sampai 5 juta kayak gitu, ada teman-teman ya. Artinya tuh dan beberapa orang ya, 1, 2, 3, 4 ya artinya itu sudah ada beberapa orang yang sudah mau mengarahkan ke sistemnya sudah teman-teman, karena mereka udah dapat komisi dan tujuan saya ya teman-teman ya, kalau bisa kalau bisa teman-teman harus harus ya harus suruh mereka diamond, gitu ya. Ya, jadi makanya aku jelaskan diamond 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 terus di kepala kita teman-teman ya. Kenapa biar harus diamond diamond? Jadi artinya itu gitu teman-teman ya, jangan 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 kita, ini teman-teman saya kita kita harus betul-betul ya jangan kita selalu yang diuntungkan gitu maksud saya, maksud teman-temannya bukan yang gimana-gimana ya. Artinya itu demi kebaikan mereka juga kan teman-temannya. Artinya kalau mereka diamond ya, ya malah bagus lagi, besar lagi kan penghasilan dari situ. Nah, oke, kalau mereka udah masuk nih, udah masuk di AFC, tolong segera edit akun mereka. Saat mereka itu masuk, tolong kirim data mereka, kirim edit akun mereka, segera mereka masuk di AFC, seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Ada banyak ya, ada banyak sekali yang masuk di live aku nih teman-teman ya. Orang yang di luar sana udah masuk bergabung di tempat yang lain, mereka selalu mengeluh 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 mengeluh, tidak punya aplikasi, tidak inilah, tidak ngerti lah, gini-gini teman-teman ya. Artinya itu saya kembalikan ke mereka, "Kak, coba kembali lagi ke yang daftar Kakak itu, tolong komunikasi sama dia ya, sama upline Kakak itu, tolong Kakak, minta masukkan datanya Kakak," kayak gitu, "saya mau masuk akun aplikasi AFC saya, biar Kakak mengerti," kayak gitu, biar nanti dijelasinnya. Jadi buat kita ya teman-teman ya, yang sudah di AFC ini atau enggak, leader atau distributor yang sudah diamond di AFC ini teman-teman ya, buat kita yang sudah menjalankan live ini teman-teman ya, tolong data mereka segera dieditkan ya. Data mereka segera dieditkan, terus mereka masuk ke AMC, kalau bisa masukkan ke dalam grup, kayak gitu teman-teman ya. Jadi segala informasi apapun itu Kakak masukkan dalam grup, kalau mereka bingung tolong tapi mereka tuh rata-rata habis masukkan dalam grup mereka tuh japri japri saya gitu teman-teman, ya. Rata-rata yang melek mengetahui tentang penyakit dan, dosis konsumsi AMC, bagaimana cara belajar tentang keluhan penyakit dan cara menjawab keluhan mereka. Gini, kalau untuk saat ini teman-teman ya, untuk saat ini, saya tidak fokus pada, bukannya untuk menjelaskan produk ini tidak bagus ya teman-teman ya, artinya saya lebih fokus ke sistem ya teman-teman. Jadi jujur kalau dibilang 1 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam untuk menjelaskan produk, jujur saya merasa kayak
Ini bukan saya di sini gitu. Nah, karena bukan ini kan kayak bukan tipikal yang kayak menjual menjual produk yang gimana ya teman-teman, bukannya tidak bagus ya teman-teman, tapi kan beda-beda setiap orang ya. Tapi kalau saya lebih lebih arah ke sistemnya, artinya itu jujur ya, rata-rata mereka nonton tempat yang lain itu ngambil di tempat Matthew karena kenapa? Kok tempat yang itu kok nggak menjelaskan sistem ya? Saya bilang kayak gitu kan, itu beda-beda Kak, saya nggak bisa samakan. Jadi mereka tuh udah berapa kali nonton tempat yang lain, jadi mereka tuh jelaskan produk 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 aja, kayak gitu. Tapi nggak jelaskan sistemnya. Ada juga yang pengen tahu sistem nih teman-teman, makanya tolong kalau Kakak-kakak lagi, Zoom live, tolong spill juga untuk masalah sistemnya, itu paling penting ya. Biasanya biasanya pembaharuan akun member baru Matthew yang kerjakan atau minta member yang melakukan untuk pembaharuan akun. Untuk pembaruan akun artinya gimana Kak? Maksudnya tuh untuk pembaruan akun baru itu kerja. Kalau untuk data pertama Kakak ya, kalau saya itu pengiriman itu ya maksudnya data new member sekian lengkap saya minta. Jadi saat mereka closing, data mereka kan sudah ada sama aku nih. Aku kirim produk, ngambil dari mana aja bisa ya. Jadi ngelapnya selesai saya lab, saya udah edit akunnya. Besok pagi saya udah kasih passwordnya, udah lengkap semua kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu yang setiap hari saya lakukan. Saya udah bantu edit data mereka. Nggak mungkin kan mereka bisa edit data mereka sendiri. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau mereka baru, suruh mereka edit data mereka sendiri nggak bisa. Ya, pesan saya ya teman-temannya terakhir ini aku ya teman-teman ya. Tolong segera suruh masuk akun AFC biar mereka, oh saya udah di sini kayak gitu. Nah, jadi jangan jangan sampai mereka menyalahkan kita. Artinya itu kok saya kemarin kok nggak suruh masuk akun, kenapa ya, gimana ya? Dan segera suruh mereka masuk akun Kakak ya, seperti itu ya. Banyak follow up, segera masuk akun, terus sering menyapa, mereka masuk di live kita. Itu aja sih ya, teman-teman, nggak ada yang lebih. Kalau saya itu yang saya lakukan di saya live, nggak ada yang lebih. Gitu sih kok. Iya, sesi tanya jawab aja. Mungkin ada Oke, teman-teman. silakan kalau teman-teman mau bertanya silakan ya, silakan. Nah, yang Karida ya, Karida itu kalau masalah masalah produk, saya pertama itu saya nge-live saya pakai flyernya ini apa namanya, ada salah satu apa ya, anak ini ya, salah satu dibilang apa ya, orang yang sakit gitu ya. Jadi sempat kayak penyakit apa namanya itu, kayak Hirschsprung gitu, penyakit kayak gembung perut itu teman-teman ya. Jadi saya pakai waktu itu saya pakai di flyer, saya masukkan kayak gitu. Jadi saya ngomong-ngomong gitu jelaskan produknya teman-teman. Jadi karena bukan saya yang di situ teman-teman, makanya saya masih menggali apa sih diri saya di lab itu kayak gitu. Nah, jadi saat itu saya udah mulai sudah paparkan gambar yang sakit seperti ini produk ini yang dikonsumsi, aku jelaskan kayak gitu teman-teman. Tapi bukan itu aku kayak gitu. Nah, bukan bukan jati diri aku tuh bukan kayak menjelaskan itu. Jadi aku tuh betul-betul kayak ke sistem ya, artinya tuh ke sistem. Aku pada intinya ke sistem teman-teman ya. Oke. Bagaimana cara mengepus yang mau join supaya langsung closing Sapphire atau Diamond? Oke Kakak, gini. Kalau masa closing Sapphire atau Diamond, bagaimana cara menghapus mereka? Kalau mereka sudah tanya masuk ke WA. Artinya, pada intinya yang pertama gitu teman-teman. Oke, kita niatkan keinginan kita pasti niatnya mau Sapphire ataupun Diamond. Ya, pasti niat kita kalau tujuannya kita buat mereka ya. Ya, alangkah baiknya kalau mereka mengambil keputusan, saya bisanya Ruby dulu. Oke, nggak apa-apa Ruby dulu. Nanti habis itu mereka masuk Ruby. Seminggu ke depan, mereka kan sudah konsumsi produk nih Kakak. Kalau mereka sudah sampai produk sama mereka, gimana rasa produk? Oh, enak sih. Oh iya deh Kak, Kakak mulai cerita di tempat-tempat yang lain. Oh tapi aku nggak bisa nih. Ya, gimana Kakak gimana bagaimana kita mau ceritakan ya kalau kita belum mau konsumsi produk ini. Artinya setelah dia konsumsi kan Kakak ya. Rata-rata yang konsumsi produk aku nih, produk IFC teman-teman ya. Artinya itu mereka mulai sharing ke teman-teman mereka. Jadi dari situ sih teman-teman ya. Penekanannya harus di live itu harus begitu ya. Bagaimana caranya Kakak mau mau sharing ke orang lain sementara Kakak belum konsumsi, Kakak belum bagaimana caranya? Sementara diri kita aja belum mengkonsumsi produk ini, terus kita mau cerita buat orang lain. Ya nggak bisa, ya. Bisa aja sih, bisa. Tapi
Ya, seperti awal aku gabung, mungkin aku belum mengkonsumsi produk, benar ya. Tapi karena aku niat menjalankan bisnis, ya aku sistem, ya beda lagi ya teman-teman ya. Bukan karena aku sakit bergabung di AFC ya. Opening Kakak spill produk atau langsung ke sistem? Nah, kalau aku langsung masuk ke ada flyer yang di-share sama Koika ya, yang di-share di grup kita teman-teman ya. Itu paket paket reseller, paket agen, paket distributor. Aku langsung buat, aku sampaikan ke mereka ya. Artinya tuh kalaupun ada yang nanya, "Oh, produknya bagaimana?" Kayak ini baru aku jelaskan lagi, tapi aku sambil jelaskan sistem gitu, teman-teman. Rata-rata orang suka nonton sistem gitu ya. Kalau produk jarang. Gitu. Kak mau tanya, Sistem. Kak Matthew. Boleh, Kak? Uh, Iya, iya, boleh, Kak. Baru belajar ini untuk live gitu ya, baru berapa kali ya, mungkin 5 kali lebih. Nah itu misalnya gini kan dulu saya juga Pak Bobi juga ngomong kalau kita mau live kan kita harus ada tema. Nah itu kan saya praktekkan. Saya kan tema ya, berhubung kan saya join ini kan saya ada keluhan kesehatan gitu ya. Nah saya angkat dari tema itu yang saya keluhkan. Nah itu kan saya cari postingan-postingan istilahnya tentang ya dokter-dokter istilah atau penjelasan tentang keluhan saya kan. Saya cari-cari informasi itu, terus kemudian kan saya posting di VT saya. Nah kemudian dari tema itu yang saya usung, kemudian saya kaitkan dengan pengalaman saya ketika saya minum. Nah ketika ketika saya mulai memasuk mulai mengarah ke masuk itu kadang tiba-tiba itu saya mengalami bingung habis gitu apa yang sudah istilahnya kan saya ada persiapan saya pelajari ini dulu sebelumnya ini. Nah terus kadang-kadang itu saya ngeblank gitu ya, seperti tadi ada pertanyaan yang ngeblank itulah, terus kemudian saya kembali lagi fokus. Nah itu maksudnya supaya bagaimana dari ketika kita mau memulai dari apa yang kita keluhkan, kemudian mengarah ke produk, dan saya kan share itu yang saya rasakan dan manfaatnya setelah walaupun cuma baru satu paket gitu ya. Nah itu membuat orang lebih yakin itu bagaimana, atau juga istilahnya penonton saya sih belum banyak, cuma kan lalu lalang seperti biasa. Cuma saya itu pengen saya itu memang harus dari situ saya ada kekurangan banyak nih, masih kekurangan saya karena kadang-kadang itu saya mengalami blank, atau saya kadang itu antara yang dari yang pertama kemudian saya mengarahkan ke manfaat dan saya alami itu kadang itu sempat miss gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, poinnya pertama itu Kakak ini ya, Kakak menceritakan Kakak ya. Artinya itu di saat Kak Esther tadi ya, Kakak mengkonsumsi produk ini kan Kakak boleh sharing, dan yang Kakak juga tadi sampaikan bahwa Kakak ngambil testimoni juga dokter-dokter ya. Kalau artinya si Kak Esther ya, selama Kak Esther lab, ini udah berapa kali lab Kak Esthernya? Udah berapa kali lab? 10 lah, 10 kurang lebih. 10 kurang lebih, dan dalam satu hari berapa kali Kak Esther lab? Minimal 1 Satu, sekali. minimal 1. Oke. Di saat Kak Esther menjelaskan manfaat apa yang Kakak rasakan dari produk ini, eh, penonton bagaimana? Saya mau tanya Kakak lagi, sorry ya, kita tanya balik ya. Maksudnya penonton itu ngeresponnya seperti apa? Belum Maksudnya ada. Kakak lihat penonton Kakak itu apakah dia standby di situ, atau dia langsung lewat lagi kayak gitu? Masih keluar masuk, cuma ada yang satu memang ada yang satu stay gitu ya, yang nggak lama. Kalau saya sudah selesai live itu kan saya lihat, saya analisa berapa sih yang nonton, berapa nonton, kemudian lama mereka stay itu berapa lama. Nah itu kan memang paling lama itu 5 menit gitu loh, rata-rata sih 5 menit gitu. Ada yang cuma keluar masuk. Nah itu kan, tapi kan saya terus itu kan saya abaikan gitu. Jadi intinya saya kan terus ngomong supaya kan nggak boleh ada jeda gitu, nggak boleh ada jeda supaya kan uh, orang kalau misalnya kalau bertandang, kalau kita ada jeda kayak misalnya kosong itu kan juga dilihat itu kan juga nggak bagus, itu kan
pesan dari Kak Bobi kan seperti itu. Nah, itu sih memang belum ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. Saya ya itu aja yang saya sharingkan secara keluhan, terus kemudian saya masuk yang saya rasakan manfaatnya. Kemudian saya jelaskan sedikit ini manfaatnya seperti ini, patennya ini, bahannya ini ingredientnya secara garis besar itu aja. Belum mendetail karena memang belum ada pertanyaan. Oke. Oke, nah, ya, saya sharing ya Kak ya. Ini, oke, saya sharing ya, seperti apa yang Kakak rasakan. Ini pertama kali aku live ya Kak ya, ini yang pertama aku live, di saat bukan aku yang merasakan manfaat dari produk itu tersebut ya, bukan aku ya, tapi orang lain, ya orang lain yang merasakan manfaat dari produk produk AFSIN tersebut. Ketika aku pasang yang tadi aku sampaikan, ketika aku pasang flyer yang di atas ini teman-teman ya, gambar itu rata-rata keluar masuk teman-teman. Nggak ada yang kayak bertahan gitu teman-teman ya. Nah, makanya ada apa yang kurang di saya kayak gitu teman-teman ya. Saat ada yang kurang itu. Jadi saya eh ada pemberitahuan ya di TikTok ya teman-teman ya, waktu itu ada pemberitahuan di TikTok bahwa saya harus melanjutkan ini. Jadi saya Gimana nonton lagi di ya ya ya. Jadi saat itu saya mulai ini teman-teman ya, mulai pelajari di TikTok itu bahwa kita harus sering menyapa orang yang masuk. Jangan sampai kita itu kayak menjelaskan, kayak kayak ternyata orang-orang juga butuh perhatian teman-teman ya. Artinya itu kalau kita lihat di sisi kita live ya teman-teman ya, artinya itu mungkin udah ribuan, mungkin nggak bisa sapa-sapa, tapi adalah yang kita bisa menyapa. Kalau kita menyapa itu orang teman-teman ya, kalau bangsanya kita teman-teman ya paling paling suka kan ya teman-teman ya, artinya itu ramah tamah ya teman-teman ya, paling paling yang itu yang kita harus junjung tinggi. Artinya itu terima kasih. Meskipun satu kali dia nge-tap kayak gitu aja, ada berapa kali ya, setiap ya itu teman-teman, itu yang saya lakukan, saya menyapa, terus saya kembali lagi, apa yang kekurangan saya di sini. Jadi, saat itu teman-teman ya, saya di sini menjelaskan produk gitu nah teman-teman. Jadi, mulainya saya naik penjualan saya itu teman-teman, bayangkan dari 10 paket, kemarin, bulan Oktober itu, dari 5 paket sampai mau hampir 60 paket ya, betul, mau hampir 60 paket. Dari 5 paket sampai hampir 55 paket kalau nggak salah di bulan Oktober itu. Itu. Nah, jadi bayangkan teman-teman ya, artinya itu dari 5 paket sampai naiknya drastis 55 paket. Artinya itu tadi aku mencari kekurangan aku, apa sih, apa yang membuat aku orang nggak bisa bertahan kayak gitu teman-teman ya. Rata-rata rata-rata itu di sistem teman-teman. Aku mulailah megang papan tulis itu yang kecil-kecil itu teman-teman. Waktu itu masih kecil. Jadi penonton itu pada komentar itu, Kak Matthew kecil, kayak kecil papanya nggak terlalu kelihatan. Jadi saya beli lagi yang mana? Coba. Bentar Kakak ya. Saya ambil dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Aduh, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatannya. Oke, inilah ya. Pada intinya itu papan tulis ini sebesar gini sudah saya beli. Ya, bisa beli seperti ini teman-teman, udah besar kayak gini teman-teman ya. Udah ukuran berapa ini? 20 kali 30 kali ya. Jadi saya mulai pakai lah teman-teman ya. Mulai pakai papan tulis yang besar itu ya. Iya, betul. Ya, tiap orang yang punya PD masing-masing teman-teman, itu yang live itu otomatis lebih pede dibawakan sistemnya, tiap orang punya PD masing-masing di bawah komentar live. Ya, betul. Ya, betul Kak ya. Betul kok Bobby ya. Betul 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 sekali. Jadi artinya itu aku PD-nya di sistem, jujur aku PD-nya di sistem. Kalau untuk menjelaskan produk, aku udah bilang tadi itu, kalau produknya itu aku nggak terlalu ingredientnya seperti inilah enggak. Aku bilang pokoknya Kakak konsumsi produk ini, nggak boleh lewat dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi Kakak konsumsi, terus sampai sore jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan selama Kakak konsumsi produk ini, jangan lewatkan, jangan sampai bolong sampai 6 bulan, selama 6 bulan kayak gitu. Kalau sampai Kakak bolong sampai udah bolong berapa hari kayak gitu, anggap aja Kakak mengulang. Kayak gitu bahasa-bahasa saya. Penekanan saya seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara Kakak sampai Kakak nggak bolong, Kakak nggak ngeluarkan duit Kakak pribadi, ya udah Kakak harus menjalankan ini. Kakak sudah
2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian sudah kakak rasakan produk ini, mulai cerita sama orang-orang apa yang kakak rasakan. Nah, ketika dari kakak sudah cerita sama orang ya, kakak sudah mulai ada yang beli sama kakak. Artinya itu kakak dapat komisi. Komisi inilah yang kakak untuk membeli lagi untuk maintain kesehatan kakak lagi. Seperti itu caranya kakak kalau kakak nggak mengeluarkan kalau kakak nggak mengeluarkan duit kakak pribadi, nggak mungkin kan mengeluarkan duit pribadi terus kayak gitu kan. Tapi tergantung setiap orang berbeda-beda sih teman-teman ya. Bagaimana untuk orang yang masuk ke WA ketika menjelaskan materi supaya tampak tulisan tidak terbalik. Bagaimana orang yang masuk ke WA ketika menjelaskan materi supaya tampak tulisannya tidak terbalik. Ada di ini apa? Ya, ada di ini ya kakak di mana di TikTok itu. Iya, masuk di TikTok itu kan gini. Ketika kakak masuk di TikTok ya, kakak masuk live di TikTok itu kakak sudah posisinya nge-live seperti ini, sudah posisi nge-live seperti ini. Terus kakak cari di di titik yang di bawah sini ya, kakak balik kamera. Itu tulisannya balik kamera. Udah pasti terbalik. Pasti tulisannya ya ini Hikari ini udah maksudnya tulisannya itu udah kebalik udah normal semua kakak gitu ya. Kakak pencet kamera terbalik begitu. Ya. Kalau kakak sampai kalau tulisannya terbalik begitu kok bisa ya kok terbalik gitu. Iya udah kakak masuk ke situ live TikTok, kakak pencet itu namanya titik 3 itu ada balik kamera, kakak balik kamera. Iya, ada pengaturan balik kamera tulisannya di TikTok itu. Ini kan posisi kita lagi nge-live seperti ini, terus di sini ada titik 3 di bawah sini, kakak pencet ya. Kalau kakak pencet di sini pengaturan baru kakak lihat di sini ada balik kamera. Kakak pencet balik kameranya. Seperti itu. Kalau untuk ini teman-teman ya, kalau untuk ilmu lebih-lebih dan yang sampai hari ini yang bisa closing teman-teman ya, artinya itu satu ya, rajin-rajin follow up. Ini ya, percaya diri itu sangat penting. Jujur ya, kalau kita lagi nge-live kayak gini teman-teman ya. Contoh kita lagi nge-live kayak gini ya. Orang-orang itu bakal baca dari pokoknya dari tubuh geraknya kita teman-teman ya. Gayanya kita menjelaskan sistem bagaimana, pasti orang antusiasnya kita, pasti orang juga bakal melihat itu semua teman-teman, bukan melihat masalah produknya, sistemnya lagi. Mereka juga akan melihat diri kita saat kita menjelaskan. Jadi kita harus benar-benar kayak mohon maaf ya, ada Kobobi, ada sebagian teman-teman di sini teman-teman ya, yang saat itu ya di salah satu di suatu ketika ya Pak Niko datang ke Kota Samarinda saat itu di seluruh teman yang ada di situ katanya dia yang saya perhatikan dia memperhatikan saya ya dia memperhatikan saya teman-teman ya dia memperhatikan saya lagi nge-live ya maksudnya saya lagi posisi saat itu teman-teman ya dan waktu itu saya bilang eh kamu gini-gini kata Pak Niko kan gini nih tapi mohon maaf suaramu masih kecil. Nah kita harus tingkatkan lagi volume dan memang jujur aku lemah lembut ya teman-teman artinya itu aku ngomongnya kecil teman-teman jujur aku pemalu ya jujur aku pemalu banget aku tuh orangnya pemalu asli pemalu banget ya, teman-teman jadi bukan pasti aku tuh aduh luar biasa bukan ekstrovert ya aku introvert banget teman-teman aku pemalu banget tapi bagaimana caranya aku bisa keluar dari bukan zona nyaman nih teman-teman zona keterpurukan aku ya yaudah aku harus benar-benar berusaha keras ya teman-teman ya berusaha keras untuk maksimal untuk percaya diri itu yang aku lakukan di saat aku live kayak gitu teman-teman jadi untuk aku menjelaskan sistem itu teman-teman bagaimana juga aku tahu iya bagaimana aku nggak tahu ya teman-teman aku hari-hari itu yang aku pelajari terus itu yang aku ini teman bolak-balik terus itu aku jelaskan sistem teman-teman jadi kalau menurut kita oh pintar banget Kak Meti pintar oh Pak enggak seperti itu teman-teman ya
Semua orang bisa, tapi nggak semua orang terbiasa. Gitu ya. Jadi aku nggak pernah berharap sama tim aku nanti aku dapat pelajaran seperti ini. Nggak seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya aku juga berusaha lebih keras supaya aku juga menjadi contoh buat mereka seperti itu teman-teman ya. Gitu. Itu sih nggak ada yang ini, nggak ada yang kayak yang ini teman-teman ya, seperti itu. Mungkin udah mau bertanya silakan. Teman-teman kalau nanti mau datang di live aku, kalau mau bertanya silakan. Kadang ya. Nah, salah satu lagi teman-teman, ini cerita menarik lagi. Ini yang aku lakukan lagi sekarang di suatu malam ya. Di suatu malam saya lagi nonton TikTok gitu teman-teman ya. Tapi aku lihat mereka komal itu kayak besar-besar gitu, kayak bagian-bagian besar gitu, bagi dua bagian kayak gitu teman-teman. Dan saat itu saya mulai masuk ke pengaturan, saya kecilkan dia di sini, di samping-samping sini, dan aku bisa pegang nih layar ini, layar apa papan tulis ini teman-teman ya. Papan tulis ini saya bisa. Jadi dia kecil, dia nggak open cam, cuman aku kasih kecil gini. Jadi saat itu pun dia ngomong, orang-orang pun datang banyak. Dan saat itu pun ya teman-teman ya, kalau kita mengerjakan seperti itu, ya, kalau kita ngajak orang komal, ya orang yang masuk kita undang mereka teman-temannya. Tapi di sisi sini ada kotak kecil aja dia teman-temannya. Jangan sampai dia tuh sepadan dengan kita besarnya teman-temannya. Dia di kotak kecil. Dia kan mau bertanya kan teman-temannya. Jadi kita kan habis dia mau bertanya, kita jelaskan. Kakak bingungnya gimana gimana gimana. Jadi itu salah satu caranya orang-orang akan bertahan di live kita. Itu yang aku lakukan. Kak mau masuk nggak kak? Kakak aku nggak ngerti nih maksud kakak nih gimana nih di saat kakak chat nih. Kalau bisa aku undang kakak ya, kakak ngomong ya, boleh, ya udah, boleh. Itu udah aku jelaskan. Oh kayak gini ya, oke gini ya. Pernah saya jelaskan ini yang bukan tim aku ya teman-teman tim sebelah. Jadi mereka masuk di tempat aku. Jadi bingung nih dia cara-cara seperti ini. Ya udah kakak masuk ya. Kita cari solusinya. Akhirnya ketemu. Oh seperti itu ya. Jadi ketemu kayak gitu. Jadi jadi itu pun cara yang bagus untuk kita supaya banyak yang bertahan di lab kita, kakak ya, seperti itu sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Matthew. Boleh Ini. dong. Ya, selamat sore. Selamat Saya sore. suka bingung kalau orang bertanya, tapi menyerempetnya ke arah hubungan seksual yang kasusnya, sedangkan saya membahas tentang obesitas. Untuk membelokkan mereka tuh bagaimana caranya ya? Jadi bingung saya. Lah orang membahas obesitas loh kok kenapa jadi begini yang ditanya? Oh, kalau saya Itu sih caranya gimana? Pernah terjadi nggak pada Matthew? enggak pernah sama sekali. Makanya pusing saya jadi. Enggak pernah, Dok. Enggak pernah sama sekali ya, jujur. Mohon maaf ya, bukannya aku ketawa Iya, gimana. Maksudnya itu karena ya itu karena bukan aku produk, tadi mungkin nggak ada pertanyaannya seperti itu. Karena terus aku sih terus satu lagi, kalau seandainya ya saya menjelaskan, mereka kan saya tanya lagi berapa usianya, karena kan saya patut tahu dia lokasinya di mana. Barangkali iya. dia ada yang mendampingi atau apa supaya ada yang mencatat, karena kalau obesitas itu kan harus dijelaskan ada riwayat keluarga atau apa. Mereka jarang mengasih tahu mereka di mana dan umur berapa. Oke. Saat ini dokter waktu nge-live itu udah masuk ke nomor Wawa di belakang ya? Belum bisa itu bikinnya bagaimana caranya? Oh, Saya nggak oh, pernah tahu itu bikin begitu. sampai hari ini dokter belum 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 pernah. belum ini belum. Bagaimana tuh Oh, nyoret-nyoret di belakang itu? Apa yang diklik? Saya kan ini gaptek. Ikut oh, ikut TikTok ini kan yang bikinin juga cucu saya. oh, iya iya dok. Nanti kalau Kalau bisa bisa. nanti Boleh dok, ya, izin, saya Marisa. iya. Dokter ini tuh sudah punya untuk WhatsApp-nya sudah ada. Kebetulan saya yang membantu. Jadi sudah notes biru keranjang yang pojok kiri pun sudah ada. Cuman memang beliau bukan sedang sih, bingung untuk
how to open it, membuka bagaimana caranya. Jadi kemarin saya bantu beliau ketemu, ayo dokter kita buka. Memang ada beberapa pertanyaan masuk dan itu apakah perlu bagaimana cara memfollow up. Dokter ini sudah ada kok, sudah kami Oh, buat untuk itu. Tapi tadi sore hilang lagi. Keranjang birunya nggak bisa delete. Nggak bisa delete maksudnya apa? Keranjang birunya? Di HP yang ini yang Tapi selama ini kan itu sudah ada, bukan belum hilang ada loh. yang titik biru itu enggak, yang follow tetap ada, tapi untuk leads-nya lagi untuk live itu nggak bisa. Saya juga bingung mau ke tukang berobat ke tukang HP buka sampai jam berapa ya dia nih sore ini. Saya mau pergi ke sana jadinya. Oh, iya. Ya, Nanti nanti bisa kita bantulah, dokter. Iya. Terus satu lagi Matthew, saya mau tanya ya, kalau kita membicarakan sistem itu apakah boleh di TikTok ini? Untuk dokter ya? Kalau untuk saat ini selama lagi Matthew Live dengan ikuti pengaturan yang sudah Matthew pengaturannya itu nggak terlalu banyak amat ya. Jadi pencet ini udah mungkin 3 kali aja aku pencet, habis itu aku live sampai selesai, nggak ada pelanggaran sama sekali, nggak ada. Artinya tuh betul-betul karena nggak ya selama aku live ini pakai sistem terus kan, dan apa yang Matthew sampaikan itu di live itu karena kan ini tentang bisnis mengajak orang. Ada kan di tulisan ada lagi pilihan-pilihannya itu kan. Enggak, gimana cara melihat itu? Saya nggak pandai itu melihat itu. Tapi rasanya saya bantu jawab, Matis. Saya cuma bantu jawab. Tapi kalau rasanya kalau untuk dokter Dini nggak cocok ya, jangan ngomong sistem ya. Iya. Iya, karena kan dokter Dini kan memang dokter ya. Nggak bisa saya untuk masuk Iya, merambah jangan. kayak Matthew Ya. gitu. Oke. Jadi tidak semua orang bisa ngomong seperti Matius. Tadi kan saya di chat kan juga bilang, teman-teman yang memang teman-teman merasakan produk, ada kesembuhan, ya cerita aja mengenai kesembuhan, cerita aja mengenai apa itu testimoni. Kalau profesinya sebagai dokter ya cerita aja mengenai apa-apa yang teman-teman tahu dan pede mengenai apa itu kesehatan. Nah, tapi kalau Matius ini kan awalnya juga sama. Dia cerita produk, tapi dia nggak pede gitu loh, sehingga nggak closing. Nah, tapi pada waktu dia switch ke sistem, nah dia pede banget karena memang dari awal kan dia join di AFC ini kan memang apa itu lebih ke sistem bukan ke produk gitu loh. Jadi bedakan ya teman-teman, bedakan intinya di situ. Iya, aku join itu bukan karena aku betul kan mohon maaf ya, maksudnya bukan karena aku sakit kan, artinya itu aku kan orang bisnis kan, jadi aku lebih kayaknya aku bukan di sini kayak gitu. Tapi kalau untuk secara offline aku jelaskan produk bla 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 sampai aku jelaskan sampai kayak yang tadi ya aku orangnya detail sampai AFC perusahaan SOP made in, pokoknya saya jelaskan semuanya. Tapi kalau untuk menjelaskan kayak ingredientnya ini semuanya itu saya nggak jelaskan, tapi saya cuman ini perusahaan produk farmasi Jepang, ini non kimia, ini salah satu ini bagus banget yang memiliki namanya paten fungsi, udah saya jelaskan patennya, saya jelaskan manfaatnya, mereka udah baca, kasih brosur kayak gitu udah jelaskan. Bahkan kalau dibilang gimana dong orang yang di WA masuk sudah, tapi mereka juga pengen mengetahui untuk terapi penderita penyakit apa aja. Ya udah kan kita ada di WA kita nih. SOP Subarasi gunanya untuk ini, nanti mereka baca. Oh ya udah, kami Tio, saya mau pesan yang ini ya. Jadi sama ini SOP Subarasi 2 ya. Silakan dua-duanya. Jadi kalau kakak mau 2 silakan kakak bisa dimemberkan. Tapi jarang loh teman-teman yang sampai saat ini saya closing 1 box itu jarang. Jarang sekali. Betul-betul rata-rata 2 box. Rata-rata 1 paket. Gitu. Karena saya mengarahkan tadi itu untuk masuk ke sistem kayak gitu ya. Masuk ke sistem agar nanti dan mereka pun beli 1 paket pun mereka sudah masuk ke AFC mereka, aplikasi mereka kayak gitu. Jadi mereka udah, oh saya ada di sini loh, ini bener loh kayak gitu. Nah jadi itu yang saya lakukan. Kalau untuk payment untuk pembayaran itu rata-rata juga jarang ini sih. Ada juga yang langsung transfer, itu jarang ya. Ada yang tadi bertanya ya. Tadi ada yang tanya, bentar aku jawab ya. Tadi mungkin ada, mohon maaf ya, aku belum tanya. Tadi ada yang bertanya tadi ya. Tentang COD kan tadi apa ya? Tentang itu mana tadi ya? Ada yang tanya tentang COD ya?
selama saya di sini ya teman-teman ya, saya nggak pernah, saya 1 kali aja COD itu pun 1 kali aja. Karena kalau menurut aku biaya COD itu sangat besar daripada langsung langsung ongkirnya kayak gitu teman-teman. Kayak udah biaya COD-nya, ya biaya admin COD-nya udah beda, terus admin COD itu beda ya, terus, ongkirnya juga beda. Jadi 2 kali kayak gitu teman-teman. Makanya saya sekali aja udah nggak lakukan lagi COD-COD-an. Nggak mau lagi, sekali itu aja. Saya nggak melakukan COD-COD-an lagi. Gitu. Saya tutup COD-an, pokoknya saya nggak suka COD-COD. Kalau bisa langsung bayar, kalau nggak mau ya it's okay, nggak jadi masalah, gitu. Jadi saling 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 safety gitu antara Kakak dan saya kayak gitu. Jadi aman-aman gitu. Nah, jadi artinya tuh kalau kalau Kakak kalau bayarnya kemana, ke rekeningnya Bapak kah? Enggak, langsung ke perusahaan. "Kakak pakai bank apa?" Saya bilang, "Oh, saya pakai BRI." Ya udah Kakak masuk ke aplikasi BRI-nya, buka Briva, masukkan nomor situ. "Kakak, aku pakai Mandiri." Ya udah masuk ke, virtualnya Mandiri, terus Kakak cari transfer pay. Ketik di situ transfer pay. Jadi 70012 itu kodenya, aku bilang, jadi mereka masukkan di situ, jadi masukkan nomor, aku salinkan kayak gitu. Langsung aku screenshot. Saat ini aku screenshot, langsung tapi nomornya sebelum aku salin nomor mereka itu ke teman-teman ya, aku screenshot dulu, screenshot baru aku salin, baru aku kirim kayak gitu. Jadi jangan lagi mereka nanti ketik-ketik lagi ulang-ulang, enggak. Kita harus screenshot dulu pertama, baru kita salinkan, baru kita kirimkan ke mereka. Jadi mereka tinggal salinkan aja nomor virtual account-nya masuk ke bank mereka. Itu nggak lama. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau saya nggak pernah COD lagi, 1 kali itu aja. Nah, tadi ada yang bertanya tadi, mana tadi ya? Itu bikin nomor, itu bikin stiker lalu stiker diisi nomor AP, apakah pelanggaran? Untuk saat ini ada yang bisa disetujui, ada yang bisa disetujui. Makanya kadang kita buat angka itu kan 08, B berapa kayak gitu teman-teman ya. B berapa kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi ini apa namanya? Nggak ini, nggak langsung 08. Ada juga yang bisa ya teman-teman ya, tapi sampai saat ini masih aman-aman aja sih teman-teman. Tapi kalau lebih aman lagi kakak-kakak ya, kalau buat flyer, masukkan aja nomor HP di situ. Jadi nggak lagi bolak-balik lagi masukkan nomor HP-nya di saat kita masukkan stiker itu. Nggak usah. Masukkan foto-foto itu di flyer itu, udah langsung sekali itu aja, setiap kali lab, jadi masukkan udah sekali aja. Nggak usah repot-repot lagi masukkan nomor HP ini, nggak usah. Kalau bisa masukkan di flyernya yang Kakak sampaikan itu, Kakak buat kayak gitu. Sorry Matthew, maaf, boleh lebih jelas lagi nggak penjelasannya? Soalnya ini betul-betul masalah buat saya nomor handphone. Saya pernah kok nulis nomor handphone pakai kode-kode, dihapus oleh TikTok. Jadi dari itu pun saya nulis nomor handphonenya bukan saat live ya, di VT pada saat menjawab pertanyaan. Dan itu dihapus langsung oleh TikTok. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita memunculkan nomor HP kita saat kita live, ya. Kalau misalnya ada asisten, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kan saya nggak ada asisten live sendiri. Oke. Sampai saat ini dok, saya nggak, tapi nggak apa-apa ini jelaskan ya. Untuk saat ini, sampai saat ini, Matthew nggak pakai asisten. Cuma maksud saya itu, kalau bisa di flyer yang kita jelaskan tadi, yang di belakang itu, kalau bisa ya, kalau bisa, dokter ini tadi siapa? Herniati. Dokter Herni, maksudnya tuh menjelaskan produk itu, menjelaskan apa produk ya? Ya, produk. Produk terus dokter ini aja pasang aja nomor Wawa kayak gitu untuk konsultasi kayak gitu aja. Untuk lebih konsultasi lebih Kakak masukkan ke Wawa ini aja, gitu aja. Maksudnya kita pasang nomor Wawanya di mananya? Di flyer. Oh, flyer yang mana ya? Saya nggak paham. Oh, di flyer yang Flyernya contoh gini. ditempel di belakang loh. Oh, maksudnya kita ngegantung nomor di belakang tuh, Bu. Itu ya aman ya, Nah, boleh ya? Boleh. Gini, kalau dokter mau lagi, dokter foto salah satu, kan untuk menjelaskan produk kayak gitu ya. Iya. Produk dokter tampilkan nggak? Nggak ya? Produk saya tampilkan pada saat ada yang bertanya, lalu jawaban saya adalah mengarahkan jalan keluarnya dengan produk, ya pasti saya pegang.
Tapi kalau sudah selesai saya taruh lagi, baru saya berbicara lagi gitu. Oke. Kalau bisa Dok, foto suatu mungkin apa ya, kertas putih gitu ya, kertas putih yang Heeh. kosong kayak gitu ya, ke foto. Terus Mhm. nanti dokter buat edit di situ nomor khusus, nomor handphone aja. Konsultasi, iya, konsultasi di Mhm. situ. WA dokter gitu aja. Jadi nggak langsung dengan gambar produk tadi, tapi kalau mau konsultasi di sini ya, bisa bawa ke sini ya, gitu. Jadi maksudnya kita tempel di belakang kita gitu? Nggak boleh ditempel di belakang, boleh, tapi kalau maksud saya itu lebih bagusnya itu dipakai flyer di ini, di TikTok kita langsung pakai green screen gitu. Oh, gimana sih cara bikin itu green screen? Itu Cara dia, bikin saya juga udah berbulan-bulan gaptek itu, bagaimana caranya? Sampai kepala itu saya namanya pusing. green screen ya? Namanya green screen. Iya. Iya, green screen. Oh ya, coba nanti kita cari-cari. Tapi Terus mungkin Matthew anak-anak bisa muda yang jelaskan pasti mungkin. pinter-pinter, saya pusing jadinya lihatnya. Mungkin Nanti masuk ke bisa ini, jelaskan. masuk ke sempurnakan ya, kalau nggak salah tuh sempurnakan, cari ya stiker gitu ya, bukan stiker apa ya, ini green screen. Kakak kan ada tuh yang sebelum green screen, kakak ini dulu geser-geser dulu, ketemu green screen, ada yang angkat tangan begini di atas kita ya, ya Iya. masuk ke efek, betul. Heeh. Betul, iya betul, C. Masuk ke efek kayak gitu ya. Ada angkat tangan seperti ini di atas kepala gini, ini itu pencet itu. Jadi kita jadi pada saat lift atau sebelum lift nih? Saat saat kita live. Saat lift lalu kita Live masuk itu ke ya. Iya. lalu masuk ke Yang Nanti angkat tangan nanti tuh yang mana lagi? nanti gini aja. Kalau kalau nanti kalau kita mau coba-coba nanti Matthew bantu. Nanti undang Matthew, nanti aku kasih tahu belajarnya seperti apa nanti. Oh gitu ya, ya, ya. Itu Mm-mm. namanya green screen ya? Iya, green screen. Iya, iya, iya. Oke, Matthew. Makasih banyak. Jadi kita bisa menggunakan green screen, lalu kita tulis nomor HP kita di situ ya? Betul. Mhm. Jangan-jangan nggak masuk nomor handphone nih. Gua Kacau deh. live terus tapi nggak closing karena nggak masuk. Karena iya, kadang ada nomor handphone. Gitu. Gimana Kadang-kadang lagi mereka nih? tuh Dok, kadang-kadang rata-rata pembeli itu rata-rata mereka tuh nggak langsung WA juga. Artinya itu mereka screenshot, udah screenshot nomor kita mereka catat lagi, kan nggak mungkin langsung mereka ini ya. Kadang-kadang mereka screenshot, baru dari screenshot itu baru mereka catat, baru masuk ke live kita. Kami Tio saya tadi nonton live-nya, mereka share ke saya kayak gitu. Jadi orang ini screenshot kayak gitu. Dan Iya. mereka screenshot itu pun rata-rata pun ada yang di luar juga, belum masuk di live kita juga, Kak. Ada yang belum masuk di live kita, tapi mereka sudah screenshot gitu dari luar, menonton kita tuh tanpa masuk ke live kita. Ada yang seperti itu juga. Iya. Canggih-canggihnya itu ya teknologi ya. Nggak canggih, yang penting ada nomor Canggih-canggihnya HP. teknologi. Ada Gitu. orang suaranya lain, ada orang suaranya benar. Nah, itu Nanti juga bisa. nanti japri aja kalau ada yang bingung, nanti aku ajarin, nggak apa-apa. Dari awal ya sudah bingung, Matthew. Lihat orang muda-muda pada pinter-pinter, bingung saya. Betul. Ada lagi? Ya, makasih, Ti. Makasih, Makasih, Matthew. Sama-sama, Dok. Kayak teman-teman yang lain, mungkin ada lagi? Oh, mau tanya ke Matthew ya. Gini, di tengah saat kita live, di tengah perjalanan kurang lebih mungkin kalau saya beberapa kali ini akhir-akhir ini saya alami itu kurang lebih 1 jam itu ada muncul di layar itu, ada muncul kayak misalnya ada puzzle gitu loh, kayak mau menutup live gitu. Tadi ada puzzle, jadi kalau saya menghubungkan puzzle itu nanti dia akan lanjut live gitu. Nah, itu kenapa? Oke, ada yang kayak tarik gitu ya? Iya, betul. Selama saya live pasti itu ada muncul. Tapi waktu awal-awal aja. Waktu itu berapa kali live ya? Udah selama jalan 3 bulan saya live, dan akhir-akhir ini saya tidak menutupin itu lagi. Saya tidak pernah menarik lagi. Dia udah ini sendiri. Udah biru sendiri, centang biru sendiri. Kalau ada pelanggar kalau ada muncul kayak gitu, langsung di stop, langsung centang biru sendiri. Saya nggak pernah menarik lagi.
Kalau nggak sesuai kan berarti lab kita akan berhenti kan, akan berhenti saat itu. Iya, 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 nggak apa-apa digeser, betul, betul kata Cece. Kata Ciamel ya, Al itu memastikan lab bukan robot tetapi ya digeser aja, betul. Digeser aja, digeser. Tapi dan akhir-akhir ini ada yang seperti itu muncul, tapi langsung centang sendiri sudah. Nggak saya pegang-pegang sudah. Mungkin nggak tahu, nggak ngerti juga di TikToknya. Iya, biasanya kan ini, biasanya disuruh pindah, digeserkan. Lab akan berhenti gini. Jadi saya pindahkan sesuai pas di kolomnya itu langsung centang biru. Dan akhir-akhir ini saya tidak pernah lakukan itu lagi karena udah dia langsung datang sendiri, langsung centang biru sendiri, nggak pernah lagi saya pegang-pegangnya. Iya, aku juga sering kok dapat itu, sering dia memastikan bahwa kita bukan robot ya, verifikasi. Itu kata Ciamel katanya. Halnya kadangnya mabok. Iya, suka minta apa? Verifikasi ya itu ya. Nah, Ya, Matthew, aku verifikasi boleh ya, nanya benar. satu Itu kali memastikan lagi. boleh. Jadi untuk green screen ini kita kan memang bisa menaruh gambar apa aja di green screen. Jadi intinya kita berarti Ya. naruh gambar nomor HP kita ya. Sebetulnya kita nulis nomor dulu di kertas terus kita foto masuk ke galeri kita. Lalu pada saat kita bikin green screen, kita ambil dari galeri itu foto tersebut baru taruh di green screen. Intinya gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk Jadi dok lebih rapi lagi, dokter ini aja foto mungkin kertas putih gitu, layarnya kan kertas putih gitu kan. Jadi bisa aja masukkan nomor HP nanti baru diedit di album. Nanti pas saat green screen nanti sudah rapi sudah. Iya. Oke. Ya, makasih Matthew. Tapi itu bukan pelanggaran loh ya. Takut banget soalnya kalau bukan pelanggaran ya itu. Oh, enggak pelanggaran. Pakai CapCut aja. Nah, itu pakai pakai CapCut aja. Untuk saat ini karena saya pakai handphone S gitu ya. Jadi saya ini langsung di handphone aja saya buatnya itu flyer sebelum saya share flyer itu saya buat di handphone saya edit dulu, edit nomor handphone saya udah selesai gitu aja. Jadi habis itu enggak ini sudah tinggal masuk aja lagi gitu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi silakan. Enggak apa-apa. Nanti kalau masuk live itu ingat ya kalau mau balik kamera itu saat sedang live. Jadi sudah sedang live ya. Artinya itu pencet itu pengaturan baru pencet balik kamera kayak gitu biar jadi nggak namanya itu sesuai sudah kayak gitu ya. Kalau ada yang bingung-bingung lagi nanti gimana ada 2 handphone nih. Ya, kalau ada yang bingung-bingung lagi silakan japri aja. Nanti kalau mau video call cara-cara pencet-pencetnya nanti ku ajarin cara-cara pencetnya seperti ini pencetnya. Nanti ku ajarin, nggak apa-apa. Iya. Mesti Oke? banyak belajar nih Matthew. Saya soalnya Thank dari you. TK nih, dari Ciamel taman luar biasa kanak-kanak. loh. Dari taman kanak-kanak suruh mau naik SD susah banget dari. Sekali lagi belum tuntas. Tidak ada yang mau bertanya lagi silakan. Boleh. Tapi kalau green screen itu nomornya nggak perlu kita samakan ya, boleh nomor aja, nggak perlu 8 diganti B, perlu. Apanya? Kalau kita mau menambahkan nomor kita di green screen, kita akan sarukan nomor kita. Contohnya seperti tanya 8 diganti B, nggak perlu ya? Kalau nomor itu saya langsung pakai nomor aja sih Kak. Maksudnya itu 08 ya 08 gitu. Oh gitu nggak apa-apa ya. Oke, pokoknya nomor handphone nggak apa-apa. Nggak harus Iya, nggak apa-apa. nggak harus disamar-samarkan gitu. 0 jadi Enggak usah, O, enggak. 1 jadi I. Enggak.
Pakai ilmu tepu-tepu. Parah deh. Iya, iya. Nanti oh, itu. Iya, betul. Itu ke Bobby. Itu ke Bobby tanya. Ada yang tanya nomor wawaku. Nanti kakak ini datang di live aku ya. Ya, sudah punya saya nomornya Matthew kok. Ini nama TikTok aku ini ya. Matthew Lang. Ya, DM aja aku di situ ya. Bisa. Iya. Green screen. Kak Matthew, apa kalau misalnya live itu harus pakai mic gitu? Oh, enggak. Selama saya nge-live enggak pernah pakai mic. Enggak pernah, normal seperti biasa aja. Enggak pakai apa-apa. Pokoknya ada papan tulis itu, terus ini udah enggak pakai mic itu enggak ada. Mikrofon enggak ada. Terus saya lebih tingkatkan volume, saya harus ngomongnya lebih kencang gitu ya. Mungkin mungkin di seberang sana tuh dengar kok saya ngomongin besar saya ngomongnya. Nggak pakai mic, Kak? Oke, makasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sudah Matthew, terima kasih. Makin lama makin mudah pusing. Iya, suaranya Sudah, kurang jelas terima dong. kasih. Nanti satu-satu. Namanya juga anak TK nanti bagian. Sekarang saya udah bisa bikin gambarnya supaya nggak terbalik. Sudah saya coba-coba. Oh iya. Terima kasih Siap. banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah hadir pada hari ini ya. Semoga apa yang Matthew sampaikan, ada yang mau bertanya juga lebih lanjut juga nggak apa-apa ya, tanya sama Matthew ya. Artinya kita saling support ya satu sama lain. Jadi di sini kita family ya, keluargaannya. Jadi ya kita sangat junjung tinggi namanya family-nya. Artinya tuh, jadi jangan malu bertanya dan jangan, ya nggak apa-apa. Kalau saya tuh ini aja kakak ya, saya tuh senang aja kalau orang bertanya ya saya sampaikan kayak gitu ya. Saya nggak berpikir oh nanti gini-gini, enggak ya. Ya ini bisnis, oh enggak, saya nggak berpikir begitu ya. Natural aja, saya ikhlas aja kok. Jadi apa yang saya sampaikan lagi gitu Pak. Nggak ada yang saya berpikir oh takut begitu, nggak ada ya. Nggak ada saya berpikir begitu. Sama-sama, Tuhan berkati kembali. Amin. Ya. Thank you Matthew untuk sharing sore ini. Terima kasih. Sama-sama Kak Marisa. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, terima kasih buat semua teman-temannya. Berapa wawanya Kak Matthew? Nanti makasih banyak. Sama-sama. Ya. Nanti kakak ini aja. Kalau mau ini apa namanya nanti masuk ke kata Ko Bobby nggak boleh share nomor wawa di sini ya. Tadi makanya aku nggak nge-share. Oh iya. Makanya aku nggak nge-share di chatting ini, bukannya aku nggak mau tadi ada ke Bobby nggak boleh share di sini katanya. Ya udah, makanya aku nggak share. Jadi teman-teman kalau mau ke TikTok aku langsung aja ke TikTok aku ke TikTok aku nanti kakak boleh DM aku di situ ya. Nanti aku share kakak ya. Atau minta sama siapa yang udah kenal juga boleh. Ya sama Ko Bobby juga ada kok wawa saya ya. Terima kasih sama-sama kakakku semuanya. Terima kasih sama-sama ya, sama-sama ya. Jam 3 live ya, Matthew? Iya jam 3 nge-live. Ini kalau di sini di tempatnya saya waktunya Wita jam 16.41 di sini. Oh Tapi iya, Matthew. Oke, Sama-sama. Thank you Sama-sama. Kakak Matthew. Thank you. Terima kasih. Semangat. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Jadi nanti aku live ya. Aku live nanti sore ini juga ya. Nanti datang aja di live aku. Nanti kalau kakak mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Aku pasti paparkan nomor wawa aku juga kok nanti. Aku paparkan nomor wawa aku juga nanti. Makasih Kak Matthew. Sama-sama. Berkat